Hai teman-teman, seperti yang kita tahu, setiap pembangunan, baik gedung, jembatan, dan infrastruktur lainnya, membutuhkan suatu perencanaan atau kerennya biasa disebut dengan desain. Lalu, apa yang unik dari proses desain yang dilakukan oleh Epic Studio? Mari masuk. Selama 3 tahun Epic Studio berdiri, kami pernah mengerjakan berbagai jenis desain konstruksi, meliputi studi kelayakan, detail desain, dan rancang bangun. Kami sudah pernah menyelesaikan 38 desain infrastruktur yang terdiri dari jembatan girder beton dan baja, jembatan slab on pile, jembatan box precast, jembatan kereta api, jembatan gantung, jembatan balance cantilever, jembatan cable stayed, serta dermaga dan jetty. Ada juga proyek desain bangunan seperti rumah, ruko, masjid, pabrik, dan bangunan industri lainnya. Proyek-proyek tersebut dimiliki baik oleh badan usaha milik negara ataupun swasta. Jadi, kalau teman-teman kerja di salah satu instansi tersebut, bisa dong kita kerjasama. Ketika mendapatkan suatu pekerjaan, kami akan menyiapkan tim dengan keahlian sesuai kebutuhan proyek tersebut. Kami punya tenaga ahli dan engineer bersertifikat dengan keahlian meliputi geoteknik, struktur, jalan raya, estimator, hidrodinamika, dan oceanografi. Setelah permodelan desain dari engineer dan tim ahli selesai, tahap selanjutnya adalah pembuatan gambar yang dikerjakan oleh drafter-drafter handal. Sebagai informasi, engineer dan drafter kami memiliki 2 sampai 5 tahun pengalaman dalam bidangnya. Nah, tapi teman-teman juga sering menanyakan, wah, dinding dan balok bangunan saya retak-retak, fungsi ruang akan berubah. Apakah bebannya sama? Mau nambah lantai juga, tapi kolom dan pondasinya kuat tidak ya? Berapa lama lagi umur bangunan saya ya? Masih kuat gak ya bangunan saya dengan peraturan gempa sekarang? Dan lain sebagainya. Yap, selain mendesain bangunan baru, Epic juga dapat melakukan review desain terhadap bangunan existing, serta memberi rekomendasi perbaikan yang optimum sesuai dengan kebutuhan. Sebelum mereview, biasanya divisi desain dibantu oleh divisi asesmen untuk melengkapi data primer yang dibutuhkan. Apa sih asesmen itu? Tonton video berikutnya ya. Proyek jembatan underpass Simpang Ngurah Rai di Bali, jembatan yang ada di Tol Pandaan Malang, jembatan overpass Kebasen, jembatan Siak 2 di Pekanbaru, Taman Alun-Alun Cianjur, dan bangunan pada kawasan Summarecon Bandung seperti Agate Studio, Ruko Crystal, Ruko Magna, Klaster Dayana, Klaster Denisa, dan Klaster Emily adalah beberapa desain kami yang sudah terbangun. Kami akan terus membangun bersama-sama dengan teman-teman sekalian tentunya. Meskipun terbilang masih baru, Epic amat serius dalam membekali anggotanya dengan berbagai kegiatan yang dapat menambah keilmuan dan wawasan. Kami memiliki divisi Research and Development atau R&D. Kami aktif sebagai pembicara maupun peserta dalam seminar atau workshop. Kami juga memiliki kemampuan dalam melakukan studi khusus seperti pushover analysis, steel structure, remaining life analysis based on corrosion rate, time history nonlinear analysis, 3D model finite element analysis, dan project financial modeling. Kami juga sangat peduli dengan penggunaan program berlisensi yang dapat mendukung pekerjaan yang berjalan. Kami menggunakan Midas Civil, AutoCAD, Plaxis, Windows 10, dan Microsoft Office Original yang terus diupdate secara berkala. Nah, dengan ini, teman-teman bisa tidur nyenyak deh. Epic Studio, for your epic solution. Hai teman-teman, seperti yang kita tahu, Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Epic Centrum. Epic ngobrol santai dalam forum dalam sesi Technical Talk yang ke-16. Yang kali ini dibawakan oleh Bang Nicholas selaku oleh Bang Nicholas dengan tema jembatan pengganti jembatan kuning Palu 4 yang rusak akibat gempa Palu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rocky, saya salah satu engineer di Epic Studio yang menjadi moderator pada malam hari ini. Jadi Bang Nicholas ini sekarang menjabat sebagai project manager di
Triatoma Civil Works. Jadi Triatoma Civil Works ini bergerak di bidang residence dan interior kontraktor dan structural consultant. Jadi Epicentrum adalah salah satu acara kami yang diselenggarakan pada saat COVID kemarin dan hingga saat ini sudah memasuki sesi yang ke-16. Jadi saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir. Sekarang tercatat sudah 98 orang yang mendaftar. Dari data tersebut kami sudah melihat banyak dari berbagai institusi didominasi oleh teman-teman mahasiswa Unpar, mahasiswa Universitas Mula Warman dari Samarinda, dan Universitas Minaya Mukti, ada dari Universitas Langlang Buana, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan Universitas, serta teman-teman dari Universitas Indonesia. Dan ada juga teman-teman dari Politeknik Bandung, Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Pontianak, Politeknik Malang, teman-teman dari ITENAS, teman-teman dari ITB, UI, dan Aditama Surabaya. Dan juga ada pelaku konstruksi dari BBPJN Sulawesi Selatan, Viako, Wiratman, Geobruk, Yureka Hasta Pratistana, DREI, Egis, dan Kementerian PUPR, dan lain sebagainya. Mohon maaf jika tidak dapat disebutkan satu persatu. Jadi Bang Nicholas ini adalah sahabat kami di Epic Studio dan sampai sekarang banyak sekali menjalin kerjasama dengan kami. Sedikit memperkenalkan narasumber pada malam hari ini, yaitu Bang Nicholas itu sendiri. Jadi Bang Nicholas ini kuliah di Unpar, jurusan Teknik Sipil pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 melanjutkan studi S2 Teknik Sipil konsentrasi struktur di ITB dan lulus pada tahun 2019. Di tahun 2017 juga sempat menjadi asisten dosen di KBI Struktur Teknik Sipil Unpar. Dan ada beberapa pengalaman proyek Bang Nicholas di tahun 2009. Bang Nicholas terlibat dalam DED dan VE slab on pile, jembatan slab on pile, proyek akses perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta di tahun 2019. Dan untuk di tahun 2018, Bang Nicholas terlibat dalam DED dan VE jembatan taxiway S cross Bandara Soekarno-Hatta, dan di tahun 2017 Bang Nicholas terlibat dalam proyek Simpan Susun Semanggi. Untuk Bang Nicholas, apakah sudah terhubung dengan kita, Bang? Oke, sudah terhubung sudah. Ya? Oke, jadi gimana Bang kabarnya, Bang? Baik. Oke, posisi sekarang di mana, Bang? Lagi di Jakarta sekarang posisi. Oke. Mungkin nanti waktunya 1 jam untuk presentasi ya Bang ya, dan 1 jam untuk kita tanya jawab. Oke. Siap. Oke, jadi teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat, dikirim ke Epic Studio. Nanti pertanyaannya saya bacakan lalu saya diskusikan dengan Bang Nicholas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Nicholas dari Triatoma Civil Works selaku narasumber untuk malam ini. Silakan Bang Niko, waktu dan tempat dipersilakan Bang. Oke. Udah. Oke. Selamat malam teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang sudah hadir. Pada kesempatan malam kali ini, saya ingin lebih tepatnya saya diminta tolong oleh tim dari Epic Studio, teman-teman saya dari Epic Studio untuk memaparkan pengalaman saya lebih tepatnya waktu itu di tahun lalu ya, hingga awal tahun ini saya sempat terlibat di proyek rekonstruksi jembatan Palu 4. Atau mungkin yang teman-teman kenal juga dengan sebutan Jembatan Kuning, waktu itu sempat heboh,
yang rubuh akibat gempa Palu. Tujuan saya di sini sih sebenarnya untuk sharingnya, lebih banyak untuk sharing pengalaman-pengalaman saya kerja sama konsultan luar, kerja sama dengan PUPR dalam proyek rekonstruksi ini. Saya juga terbilang engineer yang masih cukup muda gitu, masih cukup hijau, jadi juga pengalamannya ada, tapi juga belum banyak gitu. Jadi memang di sini fungsinya saya juga bukan ingin mengajarkan atau menggurui begitu, tapi ingin menambah, semoga bisa menambah wawasan ya. Kalau bisa menambah wawasan, justru saya sangat bersyukur gitu, dengan berbagi saya bisa menambah wawasan teman-teman di sini. Kalaupun itu ya saya juga ingin berbagi pengalaman saja gitu. Nah, jadi untuk tema kali ini ya kita sebut dengan jembatan pengganti jembatan kuning ya, karena sempat hebohnya istilahnya jembatan kuning, atau yang mungkin lebih dikenal juga, dan untuk nama proyeknya juga jembatan Palu 4 yang kemarin sempat rubuh akibat gempa Palu. Next, Rob, boleh? Oke. Ini pertama-tama pengenalannya dulu ya. Jadi untuk jembatan Palu 4 ini, atau sebenarnya nama resminya dulu jembatan Ponulele, atau ya lebih populer dikenal dengan jembatan kuning ya, karena memang warnanya ya warna kuning gitu. Nah, jadi jembatan kuning ini adalah menurut source-nya adalah jembatan pelengkung pertama yang waktu itu dibangun di Indonesia gitu. Jembatan kuning ini diresmikan tahun 2006, jadi memang cukup tua ya. Pada saat dia rubuh itu tahun 2018 akhir, itu sudah menginjak umurnya 12 tahun begitu. Dengan bentang panjang utama jembatannya itu 250 meter. Lokasi jembatan ini sendiri itu di Teluk Talise, lebih tepatnya di dekat dengan Sungai Palu gitu. Jadi Teluk Talise ini adalah hilir dari Sungai Palu kalau saya tidak salah. Nah, dia lokasinya tepat sekali di hilir Sungai Palu yang berhubungan langsung dengan Teluk Talise, dan ini menjadi salah satu ikon kota Palu dan hancur akibat gempa dan tsunami Palu di tahun 2018, lebih tepatnya gempa dan tsunami Palu 28 September 2018. Kenapa jembatan ini dibilang sangat heboh waktu itu? Karena memang lokasinya sendiri di Teluk Talise itu sangat dekat dengan sesar Palu Koro. Kalau tidak salah itu cuma selisih 15-20 kilo. Nanti ada juga di slide selanjutnya. Bisa dilihat itu jembatannya waktu masih berdiri gitu ya. Dan ya yang di kanan-kanannya bisa dilihat itu citra-citranya pada saat jembatannya mengalami kerusakan atau rubuh gitu. Next, Rob. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi memang ini lokasi sesar Palu Koro, bisa dilihat sesarnya tepat kasih, bisa saya coret. Nah, ini jadi sesarnya bisa dilihat di sini begitu, dan lokasi jembatannya hanya di sini, tepat di bawah teluk. Jadi memang posisinya sendiri dekat sekali dengan sesar tersebut ya. Kalau saya nggak salah ingat ya sekitar 20 kilo ya, atau sekitar 10 sampai 20 kilo begitu. Dan ini juga merupakan jembatan ini menjadi jembatan selain ikon juga jembatan yang sangat penting karena merupakan jalan utama penghubung kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. Jadi memang banyak jalan penghubung lainnya, itu jalan-jalan kecil, tetapi untuk jalan arteri utamanya sendiri itu melewati jembatan ini. Jadi sehingga pada saat jembatan ini rubuh, akses dari Palu Timur ke Palu Barat itu mengalami gangguan begitu. Jadi memang sempat tertutup untuk mobil-mobil dan tim-tim bencana gitu, sehingga memang dinilai oleh PUPR sekarang memang di Palu waktu itu pada awal pertengahan tahun lalu ya, pertengahan hingga akhir tahun lalu itu memang lagi heboh-hebohnya untuk merekonstruksi seluruh fasilitas-fasilitas publik, baik rumah, baik infrastruktur, jembatan-jembatan di Kota Palu. Salah satunya memang jembatan ini yang menjadi salah satu objek vital yang perlu dilakukan rekonstruksi. Begitu. Next. Nah, memang ini sebelumnya bisa dilihat bahwa ini saya ngambil PPT-nya dari PPT Concern 2 Bandung, itu adalah PPT dari tim geoteknik
yang sempat jadi ada seminar mengenai seminar geoteknik mengenai gempa dan juga tsunami yang dialami oleh Kota Palu waktu itu tahun 2018. Ini saya mengambil dari sana saja karena menurut saya cukup interaktif dan komunikatif begitu slide-nya. Jadi memang waktu itu tim dikirimkan tim untuk mempelajari gempa dan juga tsunami Palu karena waktu itu cukup hebat begitu ya. Itu disponsori oleh JICA. Jadi kebanyakan proyek-proyeknya disponsori oleh Jepang untuk yang di sini begitu. Jadi seperti lihat di sini ada 3 time history yang tercatat. Jadi gempanya terjadi pada tanggal 28 September 2018. Begitu. Ini EW ini maksudnya east to west, jadi rambatan gelombang dari timur ke barat gitu ya. Kalau ini north to south, jadi dari utara ke selatan, dan ini up and down, jadi gempa vertikalnya begitu. Bisa dilihat di sini satuannya memang gal begitu. Kalau mau diubah ke percepatan G, tinggal dibagi 9,81 nilai percepatan itu sendiri. Begitu. Nah, jadi ini percepatan dari PGA-nya sendiri, di mana puncaknya untuk yang east to west itu 281 gal, untuk north to south-nya 203 gal, untuk up and down-nya 335 gal, sehingga kalau digabungkan ketiga komponen vektornya itu ada kurang lebih mencapai 400 gal, atau kalau untuk horizontal vektornya sendiri 333 gal. Sebagai pembanding, 400 gal ini itu besarannya sekitar 0,5 ya, 0,5 atau 0,48 G lah begitu. Nah, seperti lihat di sini memang seperti dilihat ini fault normal. Jadi pergerakan lem sesar ya, pergerakan sesar normalnya begitu. Ini ditunjukkan oleh grafik yang warna biru ini. Nah, pada saat terjadi gempa Palu bisa dilihat di periode-periode rendahnya mengalami lonjakan yang cukup besar, bahkan lebih besar daripada rata-rata gempa yang tercatat selama ini begitu. Yang gempa rata-rata yang tercatat selama ini yang warna ungu ini bisa dilihat. Nah, di mana kalau untuk kita mengambil standar di SNI itu diambil ini rata-rata dan juga tambahan ini kuartil dan juga tambahan-tambahannya begitu. Jadi memang waktu itu bisa dinilai bahwa gempa Palu ini sendiri memang lebih kuat dibandingkan gempa-gempa yang terjadi pada umumnya di Kota Palu yang semenjak dicatat ini ya begitu, dan juga pergerakan-pergerakan sesarnya sendiri juga lebih besar dibandingkan pergerakan sesar normalnya begitu. Next. Nah, ini untuk sama masih dari slide concern 2, itu jadi jembatan ini sendiri dibangun tahun 2000, pembangunan konstruksi kalau nggak salah 2004 akhir ya, waktu jembatan Kuning Pelengkung itu, dan memang diresmikannya tahun 2006. Nah, tapi bisa dilihat di sini ini untuk SNI tahun 2012, jadi ini desain respons spektra dan juga ground motion respons spektra dari SNI 1726, SNI gempa kita. Memang pada saat SNI gempa tahun 2012 ini diterbitkan, itu percepatan respons spektra desainnya sudah sebenarnya lebih tinggi dibandingkan gempa Palu yang terjadi kemarin, bisa dilihat di sini gitu. Nah, akan tetapi karena jembatan ini dibangunnya tahun 2000, selesai pembangunan tahun 2006 dan perencanaannya pasti jauh sebelum tahun 2006 itu sendiri, sehingga waktu itu memang standar yang digunakan untuk pembangunan jembatan ini masih Indonesia Earthquake Building Code SNI 1726 tahun 2002 begitu, di mana untuk wilayah Palu sendiri percepatan gempanya itu sekitar 0,2 G. Nah, tadi kan tercatat gempanya itu sekitar 0,5 G yang gal tadi itu. Jadi memang kalau jembatan ini mengalami kerusakan atau memang banyak bangunan-bangunan di sana mengalami kerusakan, itu untuk bangunan-bangunan yang dibangun sebelum tahun 2012 ya itu memang cukup normal. Kenapa saya bilang cukup normal? Ya karena gempa desainnya sendiri itu jauh lebih kecil dibandingkan gempa Palu yang terjadi kemarin. Sedangkan untuk bangunan-bangunan yang mungkin bertahan itu ya bangunan-bangunan yang didesain setelah SNI 1726 tahun 2012 itu keluar, di mana percepatan gempanya seperti yang dilihat di respons spektra di kiri ini memang sudah lebih besar dibandingkan dengan gempa Palu kemarin begitu ya. Untuk bangunan-bangunan memang didesain untuk tahan gempa begitu. Next, boleh.
Nah, ini berikutnya jadi saya coba bahas satu persatu ya. Memang kemarin topik yang dibahas banyak di gempa Palu itu ada 4 sebenarnya. Ini saya coba bagi ketiga. Yang pertama mengenai tsunami-nya. Jadi di Palu itu mengalami 4 hal efek akibat gempa itu sendiri, yaitu pertama tsunami, kedua itu longsor, ketiga itu gempa itu sendiri yang memang cukup besar, dan yang terakhir itu fenomena likuifaksi gitu. Kontraktor masih muda, masih lebih kecil, tapi dia S2 udah, terus diundang jadi pembicara. Ini untuk jadi tsunami. Jadi sama teman-teman lagi pada ngumpul. Tes, ya sudah balik lagi ya. Nah nanti ini untuk tsunami Palunya sendiri 28 September 2018, begitu area-area yang memang terefek sama tsunami-nya itu area-area kostal di Teluk tadi begitu memang. Jadi memang di lokasi jembatan itu sendiri memang lokasi yang berdampak mengalami efek akibat tsunami. Efek tsunami ini apa? Selain memang beban tsunami-nya sendiri yang besar, yaitu efek longsor. Berikutnya bisa dilihat di sebelah kanan ini daerah-daerah potongan-potongannya. Potongan-potongan di daerah Teluk itu bisa dilihat memang yang dilingkari ini adalah area-area yang memang menurut analisis dari tim penanggulangan bencana Palu waktu itu memang kritis untuk mengalami longsoran begitu. Jadi memang ya jembatan ini salah satu efek yang memperburuk kondisi jembatan sehingga terjadi kerusakan ataupun kegagalan jembatan itu efek tsunami dan longsoran ini sendiri. Next. Nah, ini untuk yang likuifaksi ya. Saya memang sebenarnya basis saya kan struktur dan bukan geoteknik ya, tapi ya saya coba menjelaskan sedikit saja memang untuk pengenalan aja bahwa pada gempa Palu tahun 2018 itu sendiri juga mengalami likuifaksi khususnya di daerah Balaroa, Petebo, Jono Oge dan juga Sibalaya. Nah, bisa dilihat di slide kanan ini yang paling parah ini terjadi di daerah Sibalaya ya, di mana kalau dilihat ini yang titik-titik oranye ini seharusnya bangunan dan juga infrastruktur yang ada di sini itu mengalami pergeseran sejauh 400 meter ke wilayah barat begitu. 400 meter itu cukup jauh, bahkan bukan cukup jauh, jauh sekali, sehingga memang efek likuifaksi pada saat ini terjadi pada saat gempa ini terjadi memang memperburuk juga kondisi yang mengakibatkan jembatan ini juga jadi gagal gitu. Jadi memang efek-efek yang saya bilang tadi, selain gempanya sendiri, terdapat tsunami, longsor, dan juga likuifaksi yang menyebabkan kegagalan pada jembatan begitu. Next, Rob, boleh? Nah, ini untuk rekonstruksinya. Jadi memang pada saat kita sudah tahu fenomena-fenomenanya banyak yang terjadi yang menyebabkan kegagalan di Jembatan Palu ini, dan Jembatan Palu ini dirasa sebagai salah satu objek vital yang cukup penting ya, terutama pada saat kondisinya bencana kan tadi yang saya bilang bahwa jalan utama penghubung Palu Barat dan Palu Timur tadi terputus begitu, sehingga memang ini menjadi salah satu proyek pemerintah untuk rekonstruksi Kota Palu. Sebenarnya banyak proyek pemerintah lainnya selain jembatan ini, tapi yang memang saya bahas di sini khusus jembatan ini saja karena memang saya terlibatnya di proyek jembatan Palu 4 ini begitu. Nah, jadi untuk rekonstruksi jembatan Palu 4 ini, jadi memang di sana, maaf saya ulangi, jadi memang di sana untuk rekonstruksi sendiri ini banyak pihak-pihak asing maupun pihak Indonesia sendiri yang membantu. Bukan cuma dana pemerintah, tapi ada juga yayasan, juga agen pemerintah lainnya, NGO, dan lain-lainnya. Nah, tapi untuk jembatan Palu 4 ini, skema yang akhirnya diambil pemerintah, ini juga sudah ada banyak beritanya waktu itu tahun 2019, yaitu menggunakan dana hibah ini dari pemerintahan Jepang.
melalui JICA. JICA itu Japan International Cooperation Agency. Jadi seperti kayak kalau disimplifikasi kayak BUMN-nya Jepang yang mengurusi memang baik hal-hal untuk kerjasama internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan begitu. Nah, dana hibah ini sebesar 2,5 miliar yen atau jika di Indonesia dirupiahkan pada kurs tahun 2019 itu sekitar 320 miliar rupiah. Nah, saya kurang tahu apakah karena ada COVID ini kan ada perubahan kurs ya, apakah Indonesia-nya berubah atau gimana, saya juga kurang tahu. Dan konsultan dan kontraktor yang dipilih itu menggunakan metode tender, dan tendernya itu dilakukan di Jepang. Jadi memang nanti pada saat pembangunan jembatan ini, jika ada kontraktor mungkin yang tertarik untuk melakukan pembangunannya itu harus menyerahkan dokumennya di Jepang dan mengikuti tendernya di Jepang begitu, dan tapi tetap bekerja sama dengan pihak PUPR. Jadi pada saat tender pun pihak PUPR akan pergi ke Jepang begitu ya harusnya. Nah, untuk konsultan jadi pada saat saya terlibat di proyek ini, saya diminta tolong oleh konsultan terpilih, di mana konsultan terpilih untuk perencanaan ini untuk menggarap DED-nya ya, nggak cuma DED sih waktu itu, FS dan DED. Tapi memang pada saat tahap FS saya waktu itu belum bergabung, itu di perusahaan Oriental Consultant atau lebih dikenal dengan sebutan OCG. Jadi OCG ini memang punya cabang di Indonesia, tapi yang mengerjakan ini bukan cabang Indonesia karena tadi tendernya di Jepang, jadi yang memperolehnya OCG Jepang. Jadi memang ya tenaga kerja maupun semua kru-kru yang untuk mengurus DED-nya itu ada di Jepang, dan yang tim yang dikirim ke sini itu khusus untuk fokusnya lebih ke asistensi ke pihak PUPR untuk mencocokkan DED-nya. Begitu. Jadi dana hibah ini sendiri berarti ya memang Indonesia nggak perlu mengeluarkan uang sesedikit pun begitu, dan Jepang juga nggak meminta apapun. Jadi kan ada sistemnya loan begitu ya. Jadi memang dipinjamkan, nanti dana harus dikembalikan per berapa tahun dari operasional dan apa-apa. Kalau hibah ini nggak perlu. Jadi memang Jepang memberikan dana ya sumbangan lah, kasar ngomongnya begitu ya, sumbangan sebesar 2,5 miliar yen gitu. Jadi waktu saya terlibat di proyek ini ya memang dana yang kita gunakan juga dana hibah ini, dan dikelola untuk DED ini oleh Oriental Consultant Global Japan atau OCG Japan. Jadi kedepannya saya sebut OCG aja ya. Next. Nah, begitu. Nah, jadi untuk perencanaan DED ya ini seperti teksnya, untuk perencanaan DED dilakukan oleh Oriental Consultant Jepang atau OCG sebagai konsultan utama. Nah, tetapi memang waktu itu pas saya di hire oleh pihak OCG ini, fokusnya itu sebagai bridge assistant atau bridge engineer gitu ya. Jadi memang seperti di organigram itu, di pihak OCG itu saya berada di bawah nyebutnya Takeshi Yamamoto-san sih sebutnya gitu. Nah, jadi beliau adalah bridge supervisor yang memang kerjanya di Jepang gitu. Fokusnya banyak di Jepang. Jadi dia mendesain jembatan berdasarkan standar Jepang, tetapi dari pihak PUPR di sini karena ini dananya hibah, jadi menurut mereka ya memang harus desain Jepang yang diikutin. Kan kita yang memberi uang ya, kita yang akan ngebangun, nanti ya kita coba desain begitu. Tapi pihak PUPR mencoba gimana caranya agar standar-standar Indonesia ini tidak diabaikan lah begitu, tapi tetap coba dihitung. Nah, akhirnya pihak OCG ini meminta ada nggak sih tenaga engineer yang bisa membantu kita untuk menyesuaikan desain kita ini kembali ke standar Indonesia begitu. Jadi memang waktu itu saya diminta tolong untuk menjadi bridge assistant, jadi membantu Yamamoto-san untuk mengecek hasil desain Jepang terhadap standar-standar di Indonesia begitu. Tapi selain bridge engineer juga saya kerjasama dengan tim tender, dengan tim road, dan juga tim geoteknik. Nah, di mana waktu itu memang tim geoteknik dari Jepangnya berhalangan hadir di Indonesia, tetapi memang katanya pihak OCG ini di Jepang itu bekerja sama dengan pihak Chodai gitu. Nah, dan pihak Chodai ini kebetulan di Indonesia ada kerjasama dengan PT Wiratman, di mana perusahaannya sebutannya PT Wiratman Chodai Indonesia. Lokasinya ya juga ada di kantor Wiratman ya di Jakarta begitu. Nah, PT Wiratman Chodai Indonesia sendiri untuk geotechnical supervisor yang ada di Indonesia-nya akhirnya dibantu oleh Pak Ireng Guntoro Jati begitu. Kebetulan saya dan Pak Ireng memang waktu itu pernah bertemu di proyek sebelumnya juga, proyek lain begitu. Jadi memang sudah cukup kenal, dan dibantu juga oleh Pak Nengah Sinarta begitu. Pak Nengah ini sendiri alumni Unpar ya, sama seperti saya. Jadi dia tahun
tahun berapa ya, tahun 90-an begitu. Jadi memang udah cukup kenal juga, dan juga tim-tim dari UWCI ini membantu untuk asis-asis geoteknik lah, analisis geoteknik. Seperti yang saya bilang tadi, saya kurang paham ya mengenai likuifaksi begitu. Maksudnya analisisnya secara keseluruhan, jadi memang ya itu dibantu oleh tim Wiratman untuk analisis likuifaksi. Selain itu juga scoring dan lain-lain begitu. Nah, untuk pihak OCG sendiri mendesain, jadi memang fokusnya itu pihak OCG mendesain jembatan di Jepang berdasarkan standar Jepang. Tugas saya di sana adalah melakukan redesign atau cek desain lah sebenarnya, cek desain dari standar Jepang ini ke standar Indonesia, baik pembebanannya, beban-beban gempanya. Jadi kita menggunakan, jadi tim Jepang menggunakan beban gempa apa, kita coba dengan beban gempa di Indonesia begitu, beban tsunami, beban daya dukung dan lain-lain lah, memang semua desainnya, termasuk syarat-syarat khususnya nanti yang mungkin di belakang akan saya bagikan juga ke teman-teman, dan semoga juga menurut saya cukup menarik sih begitu. Next, Rob. Nah, ini untuk layout. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan ke bawah lagi, ini intermezzo aja. Kemarin saya menyiapkan PPT-nya cukup banyak sebenarnya begitu. Tapi sebelum saya tampilkan di sini, saya coba asistensikan dulu ke atasan saya tadi, ke Hisada-san maupun ke Yamamoto-san begitu, mengenai apa saja sih informasi, apakah PPT ini semua informasinya boleh saya bagikan begitu, karena memang kebetulan sekarang proses tendernya terhambat ya karena sedang ada COVID, PSBB dan lain-lainnya begitu. Jadi memang ini belum di-go publikkan juga begitu. Jadi ya yang saya coba sharing ke sini itu yang apa yang saya kerjakan, dan sudah diasistensikan juga ke pihak OCG bahwa ada beberapa hal yang harus saya tidak boleh tampilkan di sini. Jadi akhirnya slide-nya saya hapus begitu, ada sekitar 8-7 slide hapus, khususnya di bagian yang terkait dengan BOQ ya. Jadi seperti dimensi, layout prategang, merek prategang, semua merek-merek dan apapun itu coba saya hapus dari sini, termasuk spesifikasi ya seperti kuat mutu beton apa, kuat bajanya berapa dan lain-lainnya. Padahal itu juga ada perbedaan, seperti di Indonesia kan gunakannya standarnya kayak FC prime atau K kan, K300, K400, K500 gitu. Sedangkan di Jepang gunain C1000, C3000 begitu ya. Nah, itu memang ada perbedaan-perbedaan, tapi itu mohon maaf sekali tidak bisa saya tampilkan karena ya permintaan dari konsultan di sananya bahwa itu untuk sementara mohon jangan ditampilkan dulu karena mungkin berpengaruh ke tendernya nanti gitu. Jadi yang coba saya tampilkan ya seperti ini. Nanti coba dilihat ke bawah juga, mungkin ada yang teman-teman atau Bapak Ibu ngerasa kayak kok ini tiba-tiba ke skip ya, kayak yang nggak lengkap ya, itu memang ada yang saya hapus, jadinya memang ada yang saya skip gitu. Oke, saya kembali lagi. Jadi memang proyeknya di sini jadi memang rencana pemerintah Palu bahwa di daerah lokasi rekonstruksi jembatan ini tidak akan hanya dibangun jembatannya saja, tapi juga kawasan terpadu. Kawasan terpadu ini ada jalan layang, ada taman bermain, terus ada apa ya, kayak ruang apa sih ini istilahnya, yang kayak ruang khusus buat anak-anak, itulah ramah anak begitu-gitu ya. Nah, itu juga banyak. Nah, tapi pemerintah Jepang ini kan menghibahkannya khusus untuk jembatan ini saja. Dan memang inginnya jembatan ini bisa dipakai. Jadi memang nanti seperti dilihat di sini ada elevated road. Jadi yang warna ungu ini di sebelah kiri dan kanan ini nanti beda ya dengan perencanaan ini. Jadi ini direncanakan oleh pihak PUPR sini, maksudnya dari pihak Indonesia. Jadi memang ini dari dana Indonesia. Ini untuk tadi proyek rekonstruksi elevated road atau kawasan terpadu. Ada nggak cuma elevated road seperti yang saya bilang tadi, taman dan lain-lainnya. Nah, yang dibangun oleh pemerintah Jepang ya cuma ini temporary road, jadi jalan pendekatnya approach ke jembatan ini temporary. Nanti pada saat elevated roadnya jadi ini akan dibongkar begitu. Nah, sedangkan jembatannya sendiri ini jembatan tetap. Jadi memang yang dibangun oleh ini, dan lebih tepatnya lokasi jembatan ini dibanding ini jembatan lama. Kalau dilihat di sini ini jembatan lamanya. Jadi memang agak diselatankan. Kenapa agak diselatankan itu karena di lokasi jembatan existing sekarang itu masih ada pile cap dan pilar yang nggak roboh begitu. Karena tadi tipe jembatannya pelengkung, jadi pile capnya masih bertahan di sana. Dan itu juga masih menjadi perdebatan apakah pile capnya ini mau dijadikan icon ya, icon bencana lebih tepatnya, kayak memoriam lah, kenang-kenangan begitu ya, bahasa kasarnya kenang-kenangan bencana waktu itu, sehingga jembatannya ini memang agak sedikit diselatankan. Begitu. Oke, next, Rob.
Nah, jadi untuk saya kan menganalisis tadi, jadi memang desain dari tim Jepang diserahkan ke saya coba analisis kembali, di mana untuk analisis ini saya menggunakan perangkat lunak yang mungkin juga tim teman-teman yang udah banyak desain jembatan itu tahu ya, perangkat lunaknya midas sipil begitu. Jadi memang tipe jembatan yang digunakan itu tipe jembatannya box girder ya, seperti dilihat di situ. Ya bisa dilihat lah memang di sini bahwa perangkat lunak yang saya gunakan midas sipil begitu. Dan memang, nah ini satu hal lagi yang sempat ditanyakan juga oleh pihak PU, di mana bearing yang digunakan desain oleh tim Jepang itu hanya bisa bergerak ke satu arah, jadi ke arah longitudinal jembatan itu tidak di-restrain atau dirilis, sehingga boleh ada pergerakan jembatan ke arah lateral longitudinal jembatan, tetapi untuk arah transversalnya dikunci. Gitu. Padahal kalau kata tim PU kemarin, dan memang cukup umum juga, bahwa kalau bearing contohnya ya pada saat, contohnya di sisi kiri ini, kan ada dua bearing, bearing A dan bearing B ya, coba kita sebut. Bearing A ini harusnya diizinkan untuk bergerak ke sini juga, begitu. Sedangkan bearing B boleh dikunci pergerakan transversalnya. Tapi di Jepang itu nggak familiar, katanya. Kenapa nggak familiar? Itu karena tim Jepang menganalisis itu menggunakan program, bukan program midas sipil ya. Midas sipil ini kan kalau nggak salah programnya Korea ya, kalau nggak salah. Tim Jepang itu menganalisis dengan program lain, di mana pada program tersebut memang default, kalau kayak di midas kan mungkin ada kayak FCM Wizard ya kalau nggak salah ya, untuk balance cantilever, ada juga cable stay Wizard dan lain-lainnya. Nah, Wizard mereka sendiri itu ya seperti ini bearingnya, bahwa ke arah transversalnya semua dikunci begitu. Jadi memang yang familiar mereka pakai kalau menggunakan Wizard ya arah transversalnya semua dikunci begitu. Efeknya efek ke belakangnya apa? Pada saat transversal dikunci ya gaya-gaya gempa ke arah transversal ke sana semua harus bisa ditahan kan sama pilar dan bearing gitu, karena nggak ada movementnya. Itu menyebabkan desain bearingnya nanti cukup besar. Jadi bearingnya pesan dari Jepang gitu. Mereknya nggak bisa saya sebutkan seperti yang dibilang tadi, dan nanti akan disiapkan backup mekanisme lainnya. Gitu. Next, Rob. Nah, ini saya mencoba melayoutkan ya topik-topik diskusi yang memang akan coba saya bawakan hari ini. Jadi memang selama prosesnya, waktu itu proses DED-nya sendiri digarap di Jepang itu sekitar 3 bulan ya. Kelewatan Rob. Ya, sekitar 3 bulan. Dan di Indonesia sendiri saya waktu itu mengerjakannya sekitar ya kurang lebih 3-4 bulan juga begitu. Ya 4 bulan begitu ya, lebih tepatnya 4 bulan efektifnya. Itu memang diskusi bolak-balik, jadi saya diskusi ke Jepang, bukan saya pergi ke Jepang, tapi diskusi dengan tim Jepang, saya diskusi dengan PUPR, kita juga diskusi dengan Dirjen Jembatan, KKJTJ, dan lain-lainnya, dan memang ada banyak sebenarnya, nggak cuma ini, tapi ini yang coba saya layoutkan di sini saja, karena kan keterbatasan waktu ya tadi, cuma punya waktu 1 jam. Jadi memang yang akan coba saya bahas itu pertama mengenai respon spektranya yang digunakan, karena lokasi yang relatif dekat dengan sesar tadi, jadi itu harus menggunakan site spesifik, di mana untuk perekaman data gempa kita ngambil dari tadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mereka punya stationer di sana, dan dibantu oleh Prof. Masyur dari ITB, begitu. Kemudian respon spektra ini memang kalau dari standar Jepang itu ada standarnya sendiri. Dia ada 4 buku. 4 buku itu ada desain, ada detailing, desain dan detailing, beban-beban. Jadi ke Indonesia lah, standar jembatan kan juga ada bebannya, ada materialnya, ada gempanya. Mereka juga ada 4 buku gitu. Nah, akan tetapi kalau di Jepang itu respon spektra yang diambil itu respon spektra Kobe. Dan menurut tim Jepang ya, dan memang saya baca sendiri kan, karena standar dalam bahasa Jepang ya, saya dibantu translate sama mereka, bahwa respon spektra Kobe itu percepatannya di periode-periode tertentu, khususnya periode puncak, itu lebih besar dibandingkan respon spektra gempa kita. Gitu. Jadi memang tim Jepang mendesain jembatan ini bukan dengan respon spektra Palu. Itu tugas saya buat mendesain dengan respon spektra gempa Palu kemarin, mereka mendesain dengan respon spektra Kobe. Dan hal lain yang mungkin perlu saya highlight adalah mengenai efek gempa vertikal jembatan. Jadi memang pada saat tadi kan ada 3 time history yang dimunculkan grafiknya, itu ada juga yang up and down kan. Jadi memang gempa vertikal itu juga diminta oleh pihak PU. Coba deh untuk jembatan ini coba-coba aja dicek gitu gempa vertikalnya gimana. Padahal kan di code sebenarnya nggak ada ya untuk gempa vertikal jembatan begitu kan. Kalaupun untuk gedung kan biasanya ditambahkan ke dead load ya 0,12 SDS dan lain-lainnya begitu. Nah, kalau ini coba dicek gimana sih dengan respon spektra gempa vertikalnya juga dimasukkan begitu ke komisinya.
Kemudian faktor kepentingan. Nah, seperti yang dibilang tadi, kalau yang ini sempat heboh karena kan di Indonesia kan ada istilah faktor kepentingan gedung, faktor kepentingan jembatan ya diambil dari standar-standar luar juga seperti ASTO, ISC dan kawan-kawannya gitu. Ini didiskusikan karena ini berpengaruh terhadap nilai faktor reduksi beban gempa. Kita kan mengenal faktor R ya kalau di sini ada. Kalau yang lainnya mungkin R-nya 5, kalau yang penting itu 3,0, kalau yang sangat penting 1,5. Nah, itu didiskusikan juga waktu itu sempat heboh sih. Karena memang kalau ini berubah kan analisis ulangan semuanya berubah semua. Dan di Jepang itu mereka nggak mengenal istilah faktor reduksi. Jadi kalau saya mau ambil gempa Kobe ya saya taruh aja gempa Kobe di situ. Berapa besarnya ya pure saya taruh di situ terus saya analisis gitu. Jadi ya waktu itu yang untuk faktor kepentingan jembatan juga tim Jepang nggak menganalisis, jadi memang ada blunder juga. Bukan blunder sih, karena memang di sana nggak ada faktor reduksi gempa, itu cuma ada di Indonesia ya kalau mereka bilang di sini ya, karena kita ngambil standarnya ya cukup. Oh ya, standar yang digunakan itu SNI dan standar Jepang aja ya, jadi mereka nggak boleh saya menggunakan standar lain seperti Eropa, Amerika, walaupun sebenarnya Indonesia juga ngambil dari Amerika kan begitu. Tapi itu mereka bilang sebisa mungkin tidak kita gunakan begitu, kecuali untuk ini beban tsunami. Karena di Indonesia waktu itu sendiri SNI-nya belum ada ya beban tsunami, jadi saya ngambil dari ISCE gitu, di mana beban tsunami ini standar yang digunakan itu juga berbeda Jepang sama Indonesia, nanti saya bahas di bawah, dan masalah-masalah yang kita temukan. Nah, yang ini ya sebenarnya efek likuifaksi ya memang saya ulangi lagi bukan kalian saya, tapi coba saya jelaskan juga, nanti ada perbedaan pemahaman mengenai desain efek likuifaksi antara pihak PUPR dan pihak Jepang gitu. Dan ini juga saya jelaskan juga sih ke tim Jepang waktu itu bahwa kita kalau biasa sih nganalisis likuifaksi gini gitu. Dan mereka bilang juga, oh beda ya ternyata gitu. Kemudian ini juga sama, juga ada masalah ke desain fondasi tiang. Jadi ada beberapa parameter yang memang berbeda gitu antara Indonesia dan Jepang, nanti coba saya ceritakan lagi. Dan yang terakhir ini penting, tapi kebetulan memang nggak boleh juga dimunculkan, jadi akhirnya nggak saya bahas, mohon maaf sekali, karena pure semua dimensi begitu analisisnya, jadi memang nggak akan saya munculkan, itu mengenai proteksi lereng tepi pantai, ya termasuk abutmen jembatan ya, begitu. Next, Rocky. Nah, pertama kita mulai dari ini, site class, jadi mereka melakukan boring sebenarnya banyak titik, tapi ini yang saya munculkan aja untuk mengetahui site class di jembatan. Begitu. Nah, site class yang diambil itu SD ya, berdasarkan hasil cepat lambat gelombang tanah dan juga NSPT-nya sendiri. Ya, bisa dilihat lah di situ. Dan juga di standar SNI juga saya sertakan kalau site classification untuk SD itu gimana sih kriterianya, begitu. Next, Rock. Ini hasil geological profile dari hasil bor tadi untuk daerah sekitar jembatan saja ya, itu bisa dilihat. Ini penyajiannya dan istilahnya AS8, AS6 ini istilah Jepang ya. Dan untuk ya banyak sih sebenarnya istilahnya yang berbeda gitu. Nah, kalau jadi bisa dilihat di situ ada yang warna ungu. Yang warna ungu itu hasil longsoran ya. Jadi memang tanah efek longsor pada bencana sebelumnya yang seharusnya nggak ada di sana itu warnanya ungu. Kalau yang warna kuning itu lapisannya lebih didominasi oleh pasir, dan juga untuk warna biru itu didominasi oleh clay begitu. Jadi memang itu istilah-istilahnya. Kalau DS, DC dan bawah-bawah itu udah tanah keras gitu. Next, Rob. Nah, ini respon spektranya. Jadi memang beban gempa yang digunakan ini menggunakan respon spektra hasil rekaman gempa Palu ya. Jadi memang dari hasil gempa Palu mereka kan ada stasiun-stasiun pencatat gempa gitu di sana, ada kayak kalau ini kayak ya stasiun gempa lah begitu, mencatat tadi time history-nya semua, dan kita dibantu Pak Masyur ya untuk mengenerate berapa sih respon spektranya, khususnya PGA, parameter seperti PGA, SS, dan S1-nya begitu. Nah, akan tetapi kan karena ini dekat dengan fault ya, selain perlu site spesifik, perlu ada perbesaran percepatan gempa itu NFE, near fault effect ya, efek dekat dengan sesar begitu. Ini yang besarannya itu untuk SS-nya 1,1 dan untuk S1-nya 1,3. Sehingga SS yang kita gunakan besarannya itu cukup besar ya. Bisa dilihat itu 2,222 G, berarti 2 kali percepatan gravitasi. Sedangkan untuk S1 itu percepatan puncaknya kalau R-nya 1, sedangkan S1-nya itu ya SD1-nya 1,287 G gitu. Jadi 1,2 kali percepatan gravitasi. Itu di mana untuk kalau kita ingat tadi slide yang di atas ya, yang untuk gempa Palu yang terjadi sendiri ini 2,22 ini sudah
sekitar 1,7 kali lebih besar dibandingkan gempa Palu yang kemarin, gitu untuk percepatan puncaknya. Oke, next. Udah cukup lama ya? Ya, saya coba ini deh. Nah, ini, nah, jadi saya kalau dikasih data dari Jepang ya begini, bahasanya semua pakai katakana dan hiragana, jadi emang harus ditranslate. Kalau enggak ya saya coba tanya ke mereka. Tapi yang sebelah paling kiri ini period, ini frekuensi, ini hasil dari metode yang mereka sebut metode Kriging. Jadi metode Kriging ini ya metode yang mereka umum mereka pakai di sana sih. Jadi konsepnya sih begini ya kalau mereka ceritakan dan coba saya baca-baca itu metode Kriging itu contohnya jembatan kita di titik A, tapi kita nggak punya catatan gempa persis di titik A. Kita punya catatan gempa di titik B, titik C, titik D, titik E, di mana titik B, C, D, E ini jaraknya mungkin 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, ataupun 50 kilo dari titik jembatan kita. Nah, metode Kriging ini seperti weighing mean average gitu. Jadi mereka mencari berapa sih percepatan kira-kira di titik itu dengan efek jarak, efek besaran gaya, efek beratnya begitu. Nah, sehingga diperolehlah ini respons spektra seperti ini untuk gempa vertikalnya begitu. Di mana kalau yang warna merah ini hasil Krigingnya, dan yang warna biru ini yang SD. Jadi setelah disesuaikan dengan site class kita, itu besarannya jadi 2000 gal. 2000 gal itu sekitar berapa G ya? 2000 gal itu sekitar 2G juga gitu. Gitu 2,0. Nah, itu juga cukup besar artinya gempa vertikalnya. Waktu itu memang saya udah mencoba mensarankan gimana kalau kita menganalisis gempa vertikalnya coba kayak cara biasa aja. Beban matinya dikali 0,12 SDS gitu. Tapi memang akhirnya diminta juga memasukkan respons spektra ini ke, jadi ya biasanya kalau kita cek 100% UX, 30% UY ya, ini diminta juga ditambahkan 100% UZ begitu, gempa vertikalnya. Dan yang sempat bingung juga untuk gempa vertikalnya waktu itu masalah R-nya ya, karena kita kan nggak tahu ya R untuk gempa vertikal. Kalau kayak gempa horizontal kan, skala longitudinal dan transversal jembatan kan jelas tergantung dari tipe struktur dan tipe tiangnya. Tipe tiangnya majemuk atau tunggal gitu, tipe dinding atau bagaimana. Sedangkan kalau tipe yang vertikal waktu itu masih bingung juga gimana, berapa sih nilai R yang harus kita pakai gitu. Kalau pakai 1 kan gede banget, besarannya 2G gitu. Nah, akhirnya memang setelah diskusi dengan pihak KKJTJ ya gunakan saja nilai R yang sesuai, yang paling kecil dari yang horizontal. Jadi contohnya waktu itu untuk R cara transversalnya, karena ini tiangnya tipe dinding ya, itu 2 gitu. Jadi akhirnya pakainya juga R-nya 2 gitu untuk vertikalnya. Tapi ya besarannya tetap tadi, kalau ke UX-nya 100, UY-nya 30, kan pada saat menganalisis UZ-nya juga harusnya 30 ya. Jadi kan ada yang 100%, 30, tapi ini tetap harus semua 100% gitu dimasukkan. Gitu. Oke, next, Rocky. Nah, ini untuk important factor gitu. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, jadi ribet itu pembahasannya, akhirnya untuk yang sangat penting ya dibuang, karena ya seperti balik lagi, ini keterbatasannya adalah selain di desain Jepang yang sudah digarap, itu masalah dana ya. Dana itu karena ini dana hibah kan terbatas ya juga. Kecuali ya pemerintah Indonesia mau mengeluarkan uang lebih banyak begitu. Cuman ya enggak juga. Akhirnya ya kita diskusinya lebih fokus di dia masuknya kategorinya important bridge atau other bridge gitu. Nah, untuk R-nya, jadi kalau untuk ke arah transversal ya, karena tiangnya tipe dinding, itu kalau kita lihat di SNI-nya untuk tipe important dan other itu nggak terlalu masalah. Karena R-nya sama-sama dipakai 2 gitu. Kalau nggak salah ya, dipakai dua betul. Tetapi untuk arah longitudinalnya itu yang jadi masalah, karena tiang tipe majemuk ini kalau dia kategorinya important itu ngepakainya sekitar 3,5 R-nya. Sedangkan kalau untuk other tipe lainnya itu sekitar 5, di mana SDS-nya jadi gede banget perbedaannya. Cukup signifikan. Dan yang kedua itu masalah earthquake load combination-nya. Di mana kalau tipe important kita harus memperhitungkan ada live load di atasnya, which is menambah beban aksial dan momen juga dong ke tiang. Tapi untuk other ya kita nggak perlu mengconsider beban hidupnya. Sehingga ya terlihat ada perbedaan rasio tulangan cukup signifikan. Kalau other itu
sedikit cuma 0,8%, kalau untuk importan ya 1,3%. Gitu. Dan itu yang efek ke yang lain-lainnya juga. Karena tipenya kan integrated tadi kalau lihat jembatannya gitu. Jadi girdernya berubah, tulangannya semuanya kecuali layout plat tegang yang mungkin nggak berubah banyak gitu. Oke, akhirnya memang setelah diskusi dengan pihak PUPR, Pusjatan dan juga KJTJ, waktu itu kan meetingnya cukup intens, jadi kayak seminggu itu sekali harus ketemu dengan PUPR. Jadi minggu 1 ketemu PUPR, minggu kedua itu ketemu PUPR yang dari Palu, karena mereka datangnya juga seminggu sekali. Minggu ketiga itu ketemu KKJTJ, minggu keempat ke Pusjatan lagi. Gitu. Jadi tiap minggu pasti ada ketemu mereka untuk diskusi mengenai banyak hal lah. Gitu. Karena memang waktu itu ingin cepat untuk masalah pembebasan lahan, masalah tendernya bisa dimulai. Ya walaupun akhirnya juga terhambat sama COVID ya dan Corona, tapi akhirnya memang important factor yang kita ambil akhirnya kriterianya important ya, jadi jembatan penting begitu. Akhirnya yang jembatan lainnya, jadi waktu itu kita coba ngedesain 2, jembatan penting dan lainnya. Akhirnya jembatan lainnya kita buang desainnya gitu. Kita lanjutkan untuk jembatan penting. Next row. Nah, ini untuk beban tsunami. Jadi ini untuk standar Jepang ya. Jadi Jepang itu tadi saya bilang ada 4 buku. Bukunya itu namanya Specification of Highway Bridges, Japan Road Association. Ada sih versi Inggrisnya kalau mau dilihat juga gitu. Tapi yang saya temukan itu versi Inggrisnya untuk buku 1 dan buku 3 ya, kalau nggak salah. Dan itu nggak bisa di-search. Nggak bisa, ini jadi harus baca satu-satu gitu. Nggak kayak Asto kan bisa kita search atau apa gitu. Nah, kalau di sana ya, perhitungannya itu cukup, kalau yang saya lihat ya dibandingkan dengan ASCE, dan yang juga orang Jepang yang jelaskan ke saya, jadi yang memutuskan mencoba jelaskan ke saya untuk perhitungan beban tsunami-nya itu cukup lebih simpel ya dibanding ASCE begitu. Jadi mereka mencoba mencatat aja kecepatannya berapa, terus kayak tinggi tsunami di sana untuk periode ulangnya berapa. Nah nanti dari tinggi itu, jadi tingginya itu kalau bisa dilihat di situ alfa ya. Coba ya, ini bisa dicoret kan ya harusnya. Nah ini alfa ini tingginya. Nah dari tinggi itu dikalikan 3 kali, untuk N bintang ini maksimum 3 kali. Nah ini N bintang itu 3 kali AL. Jadi memang tinggi, jadi ini tinggi muka air normalnya di sini. Kemudian kalau pada saat terjadi tsunami itu tingginya segini. Gitu. Nah ini dibagi 2 terus dikali 3. Nah ini tinggi yang harus kita analisis untuk beban hidrostatiknya. Begitu. Terus selain beban ini juga ada beban-beban lain, ada beban kayak seperti kasarnya surcharge akibat terjadinya tsunami begitu. Tapi kendala yang dihadapi oleh tim Jepang nanti kalau itu sama dengan kendala yang dialami oleh tim Indonesia. Coba next dulu, Rob. Slide selanjutnya. Nah, ini kalau untuk yang saya baca ya sesuai dengan ASCE, ini yang untuk yang coba saya, kalau tadi kan yang tim Jepang analisis, maksudnya tim Jepang, tim yang di Jepang sana ya, timnya Yamamoto-san di Jepang sana analisis. Nah, yang ini saya coba bantu analisis, jadi saya coba mengerti ASCE 716 itu, di mana kalau yang saya baca ya, karena saya juga jujur aja sebelum proyek ini saya nggak pernah ngedesain jembatan di daerah kostal, dan jembatannya kena beban tsunami gitu. Karena ya beban tsunami juga kalau dilihat di SNI ya itu ada di SNI gedung, bukan SNI jembatan. Gitu. Jadi saya nggak pernah jujur desain jembatan dengan beban tsunami, karena ada parameter-parameter tertentu yang akhirnya ngebingungin sih dan perlu diskusi. Contoh kayak faktor bukaan gedungnya kategorinya apa, terbuka, tertutup, semi terbuka, atau apa. Nah itu kan bingung menentukannya kalau jembatan ini terbuka atau tertutup begitu loh, karena nggak ada fasad, nggak ada apa begitu ya. Nah tapi yang coba saya baca dan saya simplifikasi sendiri waktu itu bersama tim juga, kita coba bagi 3 sebenarnya, tapi coba kita bagi 2, yaitu beban hidrostatik yang satu, dan kedua itu hidrodinamiknya. Hidrodinamik ini juga memperhitungkan beban debris ya. Debris ini seperti contoh pohon dan lain-lainnya gitu. Tapi debris ini sebenarnya juga ada beban lain, nanti coba saya bahas di bawah. Tapi berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga tadi yang penelitian dari JICA, dari Konsum tadi, bahwa tinggi tsunami dari elevasi muka laut yang terjadi di Palu, khususnya di daerah jembatan ini, itu 7,45 meter. Jadi tingginya ya sekitar 2 gedung 3. Itu cukup tinggi dari muka laut, sehingga memang tim KKJTJ dan tim PUPR akhirnya minta tolong untuk coba juga dianalisis deh
kalau terjadi tsunami gimana. Jadi yang lebih, kan kalau udah terjadi tsunami nggak perlu ngitungin gempa, katanya gitu. Kalau efek gempanya lebih menentukan ya pakai yang gempa, kalau efek tsunami lebih pakai tsunami gitu. Tapi kendalanya sama, menentukan kecepatan, berapa sih kecepatan tsunami-nya di lokasi jembatan itu sendiri. Nah, nanti ada di belakang, coba hitungannya saya buka ya, coba. Next, Rock. Ada nggak? Nah, ini ya itu RSNI 1727 itu kan waktu itu ya belum jadi ya, sekarang kan udah jadi ya RSNI 1727 2019 ya kalau nggak salah. Waktu itu sih belum jadi ya waktu saya ngerjain, jadi masih X, saya CE. Nah, jadi main parameternya ini, Hmax-nya itu berdasarkan studi itu 7,457. Nah, ini Umax. Jadi kita bingung nentuin kecepatan tsunami-nya berapa di jembatan itu, karena ya memang di sana juga belum pernah ada studi mengenai berapa sih kecepatan tsunami-nya gitu. Yang ada tuh di berita. Itu jadi kita ngambil dari Detik News, itu kecepatannya 800 km per jam gitu. Itu kan cepet banget ya, 800 km per jam tuh udah kayak pesawat Concorde gitu ya. Dan importance factor-nya sendiri ya, karena tadi penting, kita ambil 1,25 gitu. Coba next dulu, Rob. Nah, dan yang lain-lainnya ini juga ada di code-nya, given by code, itu sea water specific gravity itu sebenarnya 10, tapi dia ada efek yang, ada juga parameter efek pengali spesifik gravity untuk air laut sebesar 1,1 kalau nggak salah, sehingga kita ambil untuk desainnya itu 11 kN per meter per tangga 3. Itu kenapa diperlu dikalikan 1,1? Kalau yang saya baca itu efek seperti contohnya nanti kan nggak cuma air doang yang kena ke jembatannya gitu, tapi juga ada pasir, ada kayak koral dan lain-lainnya, itu masuk ke seawater specific gravity. Jadi itu nggak masuk ke debris ya, debris itu hal yang lain begitu. Kemudian width ini ya, ini sebenarnya ya bisa dilihat ini dimensi juga, harusnya nggak boleh ditampilin ya, cuman nggak apa-apa lah. Itu lebar pilarnya itu 4,5 meter. Kemudian ada koefisien orientation-nya, itu arah datangnya gelombang lautnya itu jadi 0,65 diambilnya. Itu ada kok di code-nya, arah gelombangnya ke arah mana begitu. Kalau ini kan karena pas di ujung teluk, jadi ya kita ngambil tegak lurus aja gitu. Itu kok bisa nggak masalah 0,65. Next, Rob. Nah, ini untuk atas dulu, Rob. Kayaknya ada satu deh, sebelum hidrodinamik ada hidrostatik. Bener kan ya? Kalau untuk hidrostatik, nah yang buoyancy, nah akhirnya memang keputusannya waktu itu ini yang harus dihitung ya, tapi akhirnya nggak kita hitung karena kita kategorikan jembatan ini open structure, terbuka gitu. Kemudian ya ini yang memang lagi ya apa ya istilahnya, nanti juga kontroversial lah sebenarnya, cuman ya karena kembali standarnya itu kan standar jembatan, tapi standar gedung ya akhirnya keputusannya begini. Kemudian unbalanced lateral hydrostatic force, ada persamaannya, tinggal dikali-kalikan, dapatnya segitu tuh, 1.376 kN. Ada residual water surcharge, ini juga nggak dikalkulated, karena ini contoh, ini water surcharge ini contohnya kita punya gedung, tadi kan tsunami 7 meter, tingginya contohnya 5 meter, jadi kan ada 2 meter sisanya nih di atas gedung. Nah, itu diperhitungkan harusnya, cuman ini karena jembatan desainnya tingginya lebih dari 7 meter, jadi nggak diperhitungkan gitu. Kemudian ada hydrostatic surcharge pressure on foundation, ini yang tadi dari bawah sama kayak yang standar Jepang, itu diambilnya 82 kN per meter persegi. Next, Rocky. Next. Yang hidrodinamik. Nah, ini yang hidrodinamik. Jadi ini terpisah ya, load. Terlewat, bro. Nah, jadi ini load case-nya terpisah dengan hidrostatik. Jadi kita coba analisis hidrostatik, kemudian baru hidrodinamiknya. Kalau untuk hidrodinamiknya ya banyak metodenya, tapi yang saya ambil ya karena kemarin ini cuman kayak complementary tambahan, itu untuk simplified equivalent uniform lateral static pressure. Jadi ini salah satu metodenya, itu persamaannya ada, tinggal diambil. Kemudian flow stagnation pressure-nya tinggal diambil juga persamaannya. Kemudian ini hydrodynamic pressure associated with slabs. Jadi di slab ini ya kalau untuk di gedung yang untuk plat-plat lantainya, tapi ya nggak dikalkulasikan karena ya tadi jembatannya di atas tinggi tsunami. Kemudian bore flow entrap in structural wall slab itu juga nggak dikalkulasikan karena terhitung open structure. Dan coba ke bawah lagi, Dok, satu lagi, beban debris kalau nggak salah.
Nah, ini untuk beban debrisnya. Jadi memang untuk beban debris itu diambil, ya ada persamaannya juga, tinggal digunakan, itu 1164. Kemudian untuk shipping container dan extraordinary debris, itu berbeda, itu jadi contohnya peti kemas, atau perah, atau kapal gede gitu. Tapi kan ini karena tidak dekat dengan port atau pelabuhan, ya tidak kita hitung juga gitu. Nah, besaran beban ini tadi diambil itu dari 222 meter per second tadi, dari 800 kg per jam itu ya. Akhirnya itu ya jembatannya ya jadi extraordinary banget, tulangan jadi banyak yang daerah-daerah yang nggak kuat, khususnya girdernya juga ya, prategangnya jadi banyak banget gitu. Efeknya akhirnya kita coba asistensikan ke PU, ke KKJTJ juga, ini bagaimana ya baiknya ya, kalau beban tsunami-nya kita ambil, kan kita kurangan data kecepatan. Kalau kita ambil data kecepatannya sesuai berita Detik News tadi kan, walaupun kita juga nggak tahu ya bener atau enggak 800 km per jam itu jadi jembatannya jadi boros banget. Akhirnya dana hibahnya yang nggak cukup, akhirnya begitu. Apakah mau ada tambahan dana atau ada perubahan dimensi atau gimana, akhirnya keputusan dari pihak PU-nya ya udah, analisis selanjutnya kita gunakan analisis gempa, tapi analisis tsunami ini kita coba back calculation. Jadi kita analisis gempa ya dulu, kita tulangin, kita lakukan penulangan, kita lakukan layout tendon, kita cek kekuatannya berapa, kemudian masukkan beban tsunami ini hingga jadi jembatan kita ini bertahan hingga kecepatan tsunami berapa sih di daerah kostal tersebut. Nah, itu tahu aja. Jadi memang kalau ternyata ada peringatan tsunami nantinya, memang mereka juga mau buat kayak sistem sebenarnya kayak health monitor SHMS ya, udah hubung lah, kita tahu juga kan health monitoring sistem jembatan gitu, dan juga sistem kayak di Aceh ya, setelah Aceh itu kan mulai banyak sistem early warning bencana gitu. Jadi memang kalau udah terukur ada kecepatan ombak atau kecepatan laut yang cukup anomali gitu di tengah laut sana yang melebihi kecepatan dari yang bisa ditanggung oleh jembatan ini, ya langsung dievakuasi area di sekitar jembatan itu begitu. Jadi jembatannya langsung ditutup, kasarnya begitulah. Itu untuk beban tsunami ya. Jadi bisa saya ceritakan ya, memang perhitungannya akhirnya menggunakan standar Indonesia maupun Jepang. Kita coba back calculation dua-duanya, akhirnya dapat kecepatan mana yang lebih kecil begitulah. Kecepatan itu akhirnya kita kasih input di laporan, kita berikan ke pihak PU, untuk pihak PU, karena kan nanti yang akan mengurus masalah maintenance, masalah operasional jembatan kan pihak PU, Dirjen Jembatan begitu. Akhirnya ya biar mereka yang memutuskan gimana cara gitu. Next, Rob. Nah, ini untuk efek likuifaksi ya. Nah, untuk efek likuifaksi sama standarnya kan Indonesia, ada Jepang gitu ya. Tapi akhirnya yang tim Jepang nego-nego, kan banyak nih yang akhirnya mereka desain tim Jepangnya diubah karena standar Indonesia kayak gempa, tsunami, dan lain-lainnya. Boleh nggak untuk yang efek likuifaksi itu kita pakai standar Jepang aja begitu akhirnya. Walaupun sebenarnya perhitungannya nggak jauh beda sih, kayak katanya rumus yang saya waktu diskusi juga ya dengan tim dari Wiratman Chodai, bahwa perhitungan likuifaksinya kayak area mana aja sih yang area mana yang terlikuifaksi, area mana yang bisa disebut mengalami likuifaksi begitu, itu tuh nggak jauh berbeda gitu. Tapi memang ada trik tertentu yang berbeda gitu. Itu di masalah reduksi kekakuan spring tanah gitu. Nah, kalau dilihat di sini, ini yang tadi ya data borlognya, yang tim Jepang lakukan reduksi itu cuma yang warna merah ini. Kalau dilihat di gambar yang sebelah kanan itu ada yang warna merah kan, di daerah approach dan juga di daerah P2. Nah, itu yang mereka reduksi. Dan menurut tim PU dan juga tim dari Wiratman, kok sedikit banget yang direduksi. Padahal kalau di Indonesia nih harusnya banyak yang direduksi karena mengalami likuifaksi. Nah, di kesempatan kali ini, ya ini saya ini coba menjelaskan ya gimana sih kalau yang saya dengar dari tim Jepang dan juga saya diajarkan oleh Yamamoto-san, kalau di Jepang gimana sih cara mereka men-treat likuifaksi begitu. Ini coba saya sharing aja ke sini, siapa tahu bisa menambah wawasan teman-teman juga gitu. Kalau ternyata ada kerja sama Jepang lagi dan mereka melakukan ini, ya emang kayak gini berarti caranya. Gitu. Ayo, next, Rock. Nah, ini sama diambil, lewatan dong. Nah, sama diambil dari tadi,
Specification of Highway Bridges, Japan Road Association. Jadi dari 4 buku tadi ada 1 buku juga yang membahas mengenai tsunami likuifaksi. Dan untuk likuifaksi ya ini banyak lah. Ada banyak standarnya. Ini ada versi bahasa Inggrisnya di Google kalau nggak salah. Bisa dibeli berapa yen gitu. Itu. Nah, dan bisa dibaca juga. Ini saya nggak akan jelasin panjang lebar lah, tapi intinya, nah yang saya kotakin merah ini. Jadi di sini itu perhitungan untuk menentukan FL, gitu ya, FL dan juga DE. FL, DE dan R. R ini itu dynamic shear strength ratio tanahnya. FL ini apa ya? Itu flow kalau nggak salah ya, atau soil resistant, liquefaction resistant factor ya kalau nggak salah ya. Gitu. Terus ini ya, ini depth from ground-nya. Jadi contohnya begini, mereka melakukan perhitungan nih dari rumus-rumus ini, dapat FL-nya berapa? Itu di bawah 1/3K, atau di antara 1/3 sampai 2/3, atau di antara 2/3 sampai 1. Itu seperti liquefaction resistance-nya. Jadi kalau FL-nya di atas 1, itu artinya lapisan tersebut tidak akan mengalami likuifaksi. Tapi pada saat FL-nya di bawah 1, berarti lapisan tersebut akan mengalami likuifaksi. Semakin kecil, semakin gede kemungkinan terjadi likuifaksinya. Dan kalau nggak salah, di Indonesia juga cara ngitungnya, kalau saya nggak salah ya, kembali lagi, itu cara ngitungnya sama, kayak gitu juga, gitu. Bahwa FL-nya diperhitungkan, dan memang sama juga kalau di atas 1 dia terlikuifaksi, kalau di bawah 1 dia, kalau di atas 1 dia tidak terlikuifaksi, kalau di bawah 1 dia terlikuifaksi. Nah, ini yang agak berbeda. Jadi memang kalau di Jepang ada depth factor. Jadi kalau contoh lapisannya masih berada di 10 meter, itu pakai yang tabel atasnya. Kalau yang di bawah 10 meter, itu pakai yang bawahnya. Kemudian ini cara nentuin R. R ini pengaruhnya nanti kemana? Ke ini, angka 0, 1/6, 1/3, 2/3, dan 1 ini adalah reduksi kekakuan springnya. Jadi contohnya nih, kita punya lapisan tanah yang setelah kita perhitungan dengan rumus ini, FL-nya 0,1, berarti kan di bawah 1/3. Terus dia permukaannya di atas, jadi di atas 10 meter, jadi permukaannya di 2 sampai 8 meter contohnya. Kemudian kita dapat R-nya nilainya 0,2, berarti di bawah 0,3 kan, berarti ya itu spring konstantanya langsung kita ambil kali 0, gitu, jadi langsung 0. Gitu. Tapi kalau untuk bagian-bagian lain ya itu, jadi tinggal kita dapat mana, kita plot, kalau ternyata dapatnya 1/3 ya resisten spring konstan kan 1/3 pada saat terjadi likuifaksi gitu. Pada saat kita perhitungan likuifaksi lagi, kita kalikan 2/3, kita kalikan 1, kita kalikan 1/6, begitu terus. Nah, sedangkan kalau nggak salah lagi yang saya dengar dari tim Wiratman juga dan diskusi-diskusi itu, biasanya kalau di Indonesia, kalau ternyata kita sudah terbukti oh ini mengalami ini likuifaksi gitu, itu nggak ada lagi nih pembagian 1/3, 2/3 atau 1, langsung kita ambil aja, kita reduksi langsung konstantanya. Reduksinya juga ya ada rumus sendiri gitu, bahkan bisa sampai 0 juga gitu. Jadi lebih banyak nolnya. Jangan kalau di Jepang ini bisa aja dia udah mengalami likuifaksi, tapi nggak perlu kita reduksi springnya. Nah makanya coba next Rob. Nah, akhirnya mereka lakukan perhitungan, akhirnya banyak berdasarkan FL-nya di bawah 1 nih contohnya. Jadi memang dia mengalami likuifaksi contohnya. Kayak di sini kan FL-nya 2 komaan, jadi nggak akan terlikuifaksi. Ini 1 komaan nggak akan terlikuifaksi, tapi seperti ini 0,6, 0,947, ini akan terlikuifaksi. Tapi karena nilai R-nya lebih besar dari 0,3, sehingga tidak perlu direduksi konstanta springnya gitu. Tapi ini contohnya seperti ini. Jadi memang ini juga mengalami likuifaksi di bawah 1 kan. Tapi R-nya ada yang di atas 0, R-nya R average-nya ada yang mendekati 0,3 begitu. Dan lapisan tanahnya mungkin juga di bawah 10 meter ya. Jadi akhirnya memang harus direduksi springnya begitu. Sama dengan yang kondisi di sini juga. Akhirnya memang dari perhitungan tim Jepang ya, dari hasil lab-nya juga lebih sedikit lah jauh dibanding kan perhitungan di Indonesia pengurangan reduksi springnya. Nah ini yang memang itu sempat debatnya cukup alot ya dengan pihak KKJTJ khususnya, karena memang ya ini agak kurang umum dipakai di Indonesia begitu, tapi memang akhirnya ya karena ini proyeknya joint project ya kita coba mempertimbangkan juga. Jadi memang ada juga desain yang untuk likuifaksinya diambil dari standar Jepang ini. Gitu. Mungkin saya juga menjelaskannya
kurang mendetail ya, tapi memang waktu itu ini banyak diskusinya dengan tim dari WCI begitu. Saya juga di sana juga cuman kebanyakan sebagai pengamat, terus ya belajar aja juga kan, menambah pengetahuan, nggak ada dosanya gitu. Jadi ya coba belajar juga, oh begini ternyata cara tim Jepang ngedesainnya, kenapa sih akhirnya jadi masalah gitu, masalah ekivasi gitu. Next, Rock. Nah, ini untuk yang berbeda lagi, itu konsep desain fondasi tiang. Untuk desain fondasi tiang, untuk tiangnya sendiri digunakan ya tiang dalam ya. Saya nggak tahu di sini ya sebenarnya dari rumusnya juga kebaca sih nanti. Tapi intinya ya tiang dalam gitu. Saya nggak bilang bor ataupun pancang atau tipenya gimana begitu. Tapi memang kalau untuk masalah perhitungan daya dukung itu nggak ada perbedaan cukup jauh ya antara Indonesia dan Jepang, sama konsep perhitungannya. Mungkin ya tadi yang berbeda ya cara ngambil springnya, cara ngambil mana-mananya begitu. Cara mentreat, jadi contoh parameter tanah clay atau apa, kita gunakan grafik yang mana, Jepang gunain grafiknya berbeda gitu. Jadi ambilnya akhirnya nilainya cukup berbeda gitu. Tapi ya secara garis besar sih kalau kita lihat untuk masalah daya dukung itu FK yang digunakan di Indonesia, kayak contohnya FK untuk kondisi layan itu harus di atas 2,5 daya dukungnya. Untuk kondisi gempa itu di atas 1,67 itu masih terpenuhi gitu, baik untuk tarik maupun kondisi tiang tertarik maupun tiang tertekan gitu. Next. Nah, tapi yang ada sedikit berbeda antara Indonesia dan Jepang itu masalah defleksi. Jadi memang kalau di Jepang itu, jadi memang kan kalau ini sebenarnya konsepnya sama kalau di Indonesia maupun di Jepang, bahwa tiang itu nggak boleh rusak sebelum, tiang harus didesain sebisa mungkin elastis. Begitu. Boleh rusak, tapi nggak boleh rusak sebelum yang atasnya juga rusak, begitu kan ya. Jadi atasnya harus rusak banget dulu, baru yang mungkin boleh-boleh lah mengalami retak sedikit atau bagaimana begitu. Itu yang coba dicek juga nanti. Nah, terus kalau untuk di Jepang itu nggak ada batasan defleksi. Kalau di Indonesia kan masih ada ya, contohnya kayak kondisi layan begitu, kondisi non gempa itu defleksinya harus di bawah 0,5 inci, kalau kondisi gempa tetap harus di bawah 1 inci. Nah, karena perbedaan desain ini, maka untuk bagian-bagian tertentu di jembatan itu ada tiang yang memang defleksinya akhirnya lebih besar daripada 1 inci untuk kondisi gempa. Begitu. Nah, ini yang waktu itu sempat debat juga sama tim Jepang, kalau gitu kan harus memperbesar pile cap ya untuk menambah jumlah tiang. Tapi waktu itu bisa menambah, cuman nggak bisa nambah banyak juga akhirnya ada cobalah banyak metode lain, kayak contohnya casingnya ditinggalkan, terus analisisnya nggak cuma analisis beton gitu, tapi juga analisis komposit gitu untuk masalah defleksi dan lain-lainnya. Tapi ya akhirnya coba didiskusikan juga dengan pihak PU dan KKJTJ, dan berakhirnya di slide selanjutnya, Rock. Next. Ini previous. Nah, ini akhirnya ya mau nggak mau harus dilakukan push over analysis. Coba, jadi memang ya udah boleh defleksi tiangnya melebihi, tapi dengan defleksi tersebut kita coba memodelkan soil structure interaction-nya, terus coba kita lakukan push over. Kita buktikan lah setidaknya apakah fondasinya harus bisa lebih kuat dibandingkan dengan struktur atasnya gitu. Nah, seperti dilihat memang tiangnya tadi kan tipe dinding untuk ke arah transversal ya. Ini untuk ke arah longitudinalnya, hasil push over-nya memang ini kurva capacity hasil push over-nya. Di kanan-kanan ini ya monitor displacement-nya, resultant bezier-nya, dan kondisi performance point-nya begitu. Coba next aja, Rock. Yang waktu itu lebih ingin dilihat itu yang ininya. Masalah mekanisme sendi plastisnya, jadi kegagalan sendi plastisnya. Next, Rock. Coba. Nah, ini untuk pusok. Yang tadi, Rock, yang sendi plastis. Kalau ini untuk mode-nya ya, jadi memang mode yang dijalankan untuk pushover-nya. Nah, ini jadi dari step 0 coba di-run gitu. Kan kondisi initial load-nya masih ini ya. Jadi ini kita ambil batasannya ya akhirnya force limit ya, bukan force control, bukan deflection control, karena deflection control kan memang di tim Jepang ya itu tadi
nggak ada kontrol defleksi begitu. Nah, kemudian kita coba push terus. Ini jadi di step 42 dia yielding pertama. Nah, kemudian di step 55 dia ada IO di P1-nya begitu. Untuk step 78 dia ada LS di P1, terus yielding di P2 mulai. Next, Rock. Nah, kemudian kalau dilihat nih di arah longitudinal sampai peer-nya failure di step 100 itu fondasinya masih dalam kondisi elastis begitu. Jadi akhirnya ya memang diputuskan oh ya udah, oh itu untuk kondisi longitudinalnya cukup aman karena longitudinalnya kan memang dimensi pilarnya lebih kecil gitu ya. Relatif cukup kecil gitu. Coba next, Rock. Berikutnya untuk arah transversal ya kalau nggak salah. Nah, ini untuk capacity spektrumnya yang untuk transversal ya. Jadi bisa dilihat itu performance point-nya ditemukan masih semua elastis. Karena apa? Dimensi tiangnya cukup besar, tipe dindingnya, dan tiang-tiang fondasinya juga cukup besar, dan ya tulangannya cukup banyak sih. Gitu, karena harus elastis tadi. Jadi tim Jepang memang mendesainnya tulangannya cukup banyak untuk pile, karena tadi mereka desainnya bukan batasan defleksi. Kan biasanya kalau di Indonesia dibatasin defleksi kan tujuannya juga selain untuk mengontrol defleksi jembatan juga biar tulangan tiangnya nggak terlalu banyak gitu, nggak di atas 3 atau 4%. Gitu. Tapi kalau untuk tim Jepang ya mereka berpikir kita nggak usah batasin defleksi, kita batasinnya ya itu bahwa pilarnya tiangnya harus tetap elastis gitu, tiang fondasinya, jadi ya tulangannya banyak nggak apa-apa. Gitu. Next, Rock. Ini sama, nah itu juga yielding dulu. Jadi yang memang yield pertama terjadi juga sama di pilarnya dulu, kemudian next, Rock. Akan tetapi untuk yang ada transversal karena dimensi pilar cukup gede, nah itu pada saat terjadi tadi benar. Nah, pada saat terjadi failure di tiang pilarnya, ada beberapa pondasi yang memang sudah mengalami IO, khususnya pondasi-pondasi yang kalau dilihat di sini kan gayanya ke arah utara ya, jadi memang di bagian tiang-tiang selatannya tertarik itu mengalami kegagalan duluan begitu. Bukan kegagalan sih sebenarnya, juga IO ya, immediate occupancy, jadi memang masih cukup performance-nya dinilai waktu itu dari pihak-pihaknya juga ya udah masih cukup baik begitu, dan memang nilai gaya yang kita apply-kan ke arah transversal ini jauh lebih besar dibandingkan arah longitudinalnya, karena yang longitudinal itu pilarnya lebih kritis kan, bentuknya kan lebih fleksibel dibandingkan ke arah transversal, dilihat dari nilai R-nya juga. Jadi memang akhirnya ya udah oke, nggak apa-apa, memang batasan defleksinya boleh kita abaikan, tapi ya ini push over analysis kita lampirkan di laporan yang akan diserahkan ke dirjen jembatannya begitu. Next, Oke. Nah, ini untuk topik pembicaraan lain yang memang nggak bisa saya ini, jadi saya di sini aja. Itu pemilihan tipe jembatan yang ada batasannya yang dihadapi tadi dana, kemudian spesifik material yang nggak bisa saya sebutkan. Pemilihan jembatannya tadi fix, spring, SSI-nya juga itu berbeda. Jadi kalau kita kan SSI-nya harus kita modelkan seluruhnya gitu. Kalau di Jepang ya mereka modelkan di kayak group pile begitu. Terus mereka kasih gaya di pile cap 1 kN geser berapa, 2 kN geser berapa. Nah, itu mereka jadi merepresentasikan semua SSI ke satu spring. Nah, itu juga nggak disetujuin waktu itu. Kemudian backup mekanisme itu seperti yang tadi, biar bearingnya, kan jembatan yang sebelumnya gagal karena jatuh, jadi kita siapkan kayak lateral stopper dan kawan-kawannya gitu. Terus tekanan tanah pasif pada pile cap ini, jadi kalau di Jepang, kalau pile cap-nya berada di bawah tanah, itu kita coba hitung gaya tekanan tanah pasif yang bisa membantu kita untuk mengurangi defleksi juga gitu. Dan itu juga sama dari tim KKJTJ nggak boleh gitu, karena ya nggak lazim digunakan Indonesia. Kemudian tipe pier-nya dan metode konstruksinya ada yang memang banyak batasan juga sih, kayak contohnya di Jepang itu nggak umum pier tipe hollow untuk mengurangi, padahal pier tipe hollow bisa digunakan untuk mengurangi berat jembatan ya, tapi ini nggak boleh kayak gitu. Bukan nggak boleh sih, tim Jepang nggak familiar aja, kalau kontraktor dari Jepang ya agak bingung kayak gitu katanya ya. Nah, kemudian ya pihak-pihak ini ya tambahan aja untuk pihak-pihak yang udah terlibat membantu itu ada OCG, ada Wiratman Chodai, ada Kabalai Jembatan Palu ya Pak David, Pak Ari dan kawan-kawannya, Satgas Bencana tadi yang bantu support data, PUPR, KKJTD, JICA, dan juga ya adalah beberapa teman-teman juga dari Epic Studio yang jadi, karena saya tadi di OCG juga sendirian ya Indonesianya begitu. Jadi saya kalau mau bahas kayak code-code Indonesia saya bingung bahas ke siapa, terus harus cuma bisa diskusi ke KKJTJ kan yang umumnya sangat jauh lebih tua dari saya, jadi saya juga nggak enak kan kadang menanya banyak gitu. Jadi akhirnya saya banyak nanya juga ke tim Epic gitu, ke Bang Mugi, ke Alto dan kawan-kawannya gitu. Jadi ya saya mengucapkan
terima kasih aja udah membantu saya kemarin untuk selama kerja di sana. Next, Rob. Oke. Ya, sekian. Terima kasih. Maaf kalau ada kurang-kurang atau salah kata, atau mungkin penjelasan saya yang kurang baik ya, atau salah gitu. Ya, semoga dapat menambah pengetahuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ko Nicholas, sangat mantap kok. Ada bukan beberapa lagi sih, banyak pertanyaannya kok. Mungkin bisa minum dulu kok sebelum kita jawab pertanyaan. Ya, boleh deh. Oke, saya coba tampilkan dulu. Ya, boleh, Rob. Pertanyaannya, lalu kita jawab ya kok ya. Yuk. Oke. Wih, 5 slide dong. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Sugilar Suryanugraha. Ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, mungkin kita bisa langsung jawab ya. Satu pertanyaan langsung jawab. Untuk gempa vertikal, mode shape-nya seperti apa? Kisaran periodenya berapa? Dengan asumsi percepatan maksimum gempa 2G dan dengan nilai R sama dengan 2, artinya ada beban vertikal sebesar 1G. Artinya pondasi dan bearing memikul beban ke atas sebesar beban mati. Apa benar diperhitungkan seperti itu? Ya, jadi kalau untuk beban gempa vertikal ini ya, memang mode shape-nya tadi ada, memang untuk mode shape-nya sendiri tadi ada ya slide-nya tadi, kalau nggak salah sih. Untuk beban nilai besarnya memang itu karena pakai R2, artinya beban vertikalnya diambil ya memang hampir mendekati 1G waktu itu, memang sekitar 0,8 atau 0,98 ya begitu. Nah, artinya memang ya akhirnya ya itu beban tariknya agak cukup besar ya akhirnya memang ke pondasinya. Tapi ya akhirnya diakomodasi coba dengan waktu itu memang kita coba yaitu mengurangi berat strukturnya dengan cara dibuat pilarnya tipe hollow dan lain-lainnya begitu. Ada beberapa memang pengurangan kayak waktu itu tim Jepang itu ada beberapa, ini masalah dimensi lagi sih. Jadi memang ada box girdernya yang dimasifkan oleh mereka, itu katanya pengaruh untuk metode konstruksinya ya saya kurang familiar juga waktu itu. Kenapa? Padahal kalau di Indonesia kan biasanya box girder ya bolong-bolong aja gitu, ada diafragma saja. Nah, akhirnya itu coba kita bolongkan, ada diafragma aja, jadi mengurangi beban-beban yang cukup signifikan sih, dan memang pondasinya akhirnya ya ada penambahan yang cukup besar gitu ke dimensi dan lain-lainnya. Gitu. Kalau untuk gaya memang waktu itu akhirnya jadi ya ada tarik di tiangnya. Padahal kan kalau untuk jembatan cukup masif kan biasa tiangnya jarang ya ketarik gitu. Tapi ini jadi ada gitu. Nah, itu yang akhirnya nambah tulangan cukup banyak sih di tiang. Akhirnya memang kemarin hasil perhitungan tim Jepang itu yang banyak berubah tuh di tiang pondasi satu dan tiang pier sih. Untuk pile cap, girder dan kawan-kawan itu sebenarnya nggak banyak berubah. Gitu. Saya bukan kurang sih. Semoga bisa menjawab sih sebenarnya, tapi memang akhirnya memang kita menambah cara mengakomodasi pondasi tadi ya dengan pondasi dan juga tiang-tiang yang cukup banyak gaya tarik tadi ya dengan menambah tulangan begitu. Kalau untuk bearing, yaitu bearingnya akhirnya memang harus impor dari Jepang. Itu ada bearing khusus, ada mereknya, katanya itu memang bisa untuk menahan uplift sebesar berapa kilonewton begitu. Dan mekanisme lainnya kita coba tambah stud, akhirnya memang di bagian-bagian abutment itu kita coba tambahkan stud beberapa, dan juga elastomeric ini ya biar tabrak jika jembatannya terjadi tumbukan dengan abutment itu ada karet antaranya nanti. Ya itu juga adalah yang itu juga sebenarnya banyak di slide-slide yang saya hapus itu yang saya bahas, kayak yang menariknya lah, kayak gimana sih cara tim Jepang nyiasatin kayak gini-gini gitu. Cuman itu yang nggak boleh ditampilin karena katanya ada masalah dengan tender gitu. Kemudian, ini kamu mau bacain, Rocky, atau aku jawab? Saya aja kok yang baca, nggak apa-apa. Oh ya, boleh. Siap. Oke. Sebentar. Pertanyaan kedua, efek likuifaksi pada model struktur apakah ada lagi selain reduksi spring? Seperti efek excess pore pressure atau yang lain? Oh, kalau untuk kasus ini sih, waktu itu memang karena keterbatasan waktu dan lain-lainnya memang kita gunakan dari standar Jepang sendiri. Kan akhirnya likuifaksi kita ngambilnya standar Jepang ya. Dan waktu itu yang dikasih ke saya memang masalah konstansa spring sih. Kan saya yang memodelkan SSI-nya waktu itu. Jadi tim Jepang koordinasi ke tim Wiratman Chodai, masalah reduksi spring-nya, kemudian diserahkan ke saya ya memang yang saya tahu itu likuifaksinya dimodelkan untuk reduksi spring saja gitu. Oke, untuk pertanyaan ketiga,
Desain pondasi apakah elastis tanpa R? Artinya beban horizontal sangat dominan ya? Nah, jadi kan seperti saya bilang tadi, desain ini pertama digarap di Jepang, dan di Jepang tuh nggak ada konsep R. Jadi memang mereka desainnya, saya sudah bilang sih, memang gimana kalau emang nggak ada R, kenapa bisa yang pondasinya elastis, yang atasnya non elastis begitu? Gimana sih cara tim Jepang siasatinya? Mereka bilang, oh kalau di standar Jepang itu emang udah ada. Jadi contohnya untuk struktur atas respons spektrumnya A, untuk struktur bawah respons spektrumnya B, untuk struktur mana respons spektrumnya C gitu. Nah, jadi dari respons spektrum itu sendiri yang memang udah ada siasatin masalah sepertinya yang menurut coba saya pahami, oh udah ada siasatin, contohnya yang respons spektrum fondasi lebih gede, respons spektrum struktur atas lebih kecil gitu. Akhirnya ya konsep elastisnya jadi beda sih sama Indonesia. Kalau Indonesia kan kalau R1 itu elastis, tapi yang saya coba run waktu itu ya untuk fondasi ya R1 kebetulan di Indonesia, karena memang beban gempanya yang waktu itu kan saya ngambil dapat respons spektrumnya waktu itu dari Pak Masyur juga ya, bantuan Pak Masyur, terus bantuan tim tadi penanggulangan bencana dan lain itu memang cukup besar, apalagi beban tsunami tadi ya, kalau memang ternyata diperhitungkan kecepatan 800 km per jam itu kan besar banget gitu. Itu jadi akhirnya ya memang harus didesain elastis itu fondasinya. Gitu Rok, semoga bisa menjawab. Oke, Bang mungkin ada 10 penanya lagi, mungkin kita bisa quick ya answernya, quick answer boleh. Kita kok ya. Siap. Singkat dan padat kita mungkin bisa jawabnya kok. Oke, dari Halo. Oh sorry, jadi pertanyaan pertama dari Muhammad Chandra, kenapa jumlah bentang diubah dari 2 bentang menjadi 3 bentang? Oh, kalau itu ada ini, waktu itu memang ada studi FS-nya masalah itu sebenarnya di BPT yang saya siapkan juga, tapi nggak boleh ditampilin sama waktu itu ada masalah keuangan. Jadi memang ada matriks keuangannya, masalah 3 bentang, 2 bentang, 4 bentang, 5 bentang waktu itu. Dan akhirnya memang yang paling bukan ekonomis sih, bukan paling murah, tapi memang paling cocok itu akhirnya 2 bentang. Dan tipe jembatannya ya seperti ini. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, posisi jembatan baru berada di selatan posisi jembatan lama. Ada delta pier lama atau delta di utaranya? Apakah dengan posisi pier baru tidak akan menimbulkan arus yang lebih kuat karena alur sungai menyempit akibat 2 pier baru dan pier lama? Bagaimana efeknya terhadap pondasi atau pier baru? Nah, ini yang waktu itu memang dari studinya memang akhirnya ini benar kata Pak Muhammad Chandra ini akhirnya memang ada timbul arus yang lebih besar sih di daerah-daerah situ. Tapi ya itu memang pemerintah Kota Palunya sendiri ingin fondasinya ini tetap ada di sana sebagai ikon, tapi memang dari saran dan itu dimasukkan ke laporan juga oleh tim Jepang kalau sebisa mungkin pier tersebut dibongkar. Tapi ya itu kalau boleh saya ungkapkan di sini ya masalah dananya lagi, siapa sih yang mau bongkarnya gitu, terus bongkarnya siapa yang nanggung biayanya dan lain-lainnya, itu juga kita tuliskan semua di laporan sih. Jadi yang saya dan tim Jepang buat laporan nggak cuma struktur, ada soal biaya, tender, BOQ dan lain-lainnya gitu. Sip. Oke. Lanjutan ini. Begitupun dengan kecepatan arus tsunami-nya, apakah tidak lebih meningkat ya? Sudah terjawab tadi. Itu. Ya, betul. Oke. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ini. Apakah kecepatan tsunami tidak dimodelkan, dicari dengan pemodelan hidrodinamika, gelombang atau tsunami? Nah, ini jadi memang waktu itu kan sebelum adanya DED ini ada FS. Kalau ada dokumennya, jadi waktu saya masuk itu juga udah ada dokumennya bahwa perjanjiannya sebenarnya untuk standar tsunami itu digunakan standar Jepang, bukan standar Indonesia. Di mana standar Jepang tadi seperti yang saya tampilin di slide tadi ya, ada yang masalah buoyancy tingginya dan lain-lain. Nah, untuk kecepatan sendiri ini sebenarnya kecepatannya kita yang jadi masalah itu berapa sih kecepatan di titik tersebut. Dan pemodelan hidrodinamika sebenarnya juga ada di ASCE. Yang saya bilang tadi sebenarnya metodenya banyak di ASCE itu untuk masalah hidrodinamikanya, tapi tekanan hidrodinamis yang saya ambil yang metode tadi, metode simplified method tadi, yang menggunakan importance factor, kecepatan, dan kawan-kawannya gitu. Tapi ditambahkan dengan beban debris, itu pun kalau dengan kecepatan yang sesuai berita ya, itu pun sebenarnya jadi, sangat besar sekali sebenarnya tsunami kemarin itu di sana. Apalagi tingginya kemarin itu sebenarnya lebih dari, sebenarnya 6 meteran berapa gitu. Sekarang kita coba ambil 7 meter kan untuk analisis, jadi semeter lebih tinggi lagi, itu cukup besar sih. Begitu, Rok. Semoga bisa menjawab. Oke. Ini dari Pak Handrawan ini dari ITB. Apakah pengaruh gempa vertikal diperhitungkan dalam desain jembatan yang panjang?
Yang seperti Bapak desain kenapa? Oh ya, Pengaruh sebenarnya kalau bisa sih memang katanya sih saya kebetulan kemarin kan SNI baru keluar ya. Emang lagi saya baca-baca juga, cuma baca semua dan saya kurang tahu sih SNI gempa keluar nggak yang baru untuk jembatan gitu. Tapi memang sebenarnya kalau memang pernah ada record bahwa gempa vertikal itu menentukan, karena kalau di Palu ini memang gempa vertikal tadi kalau dilihat tadi yang grafik time history dari concern tadi cukup besar gitu, hampir sama dengan gempa horizontalnya, makanya diperhitungkan gitu. Kalau memang ternyata gempa vertikalnya ya menurut saya pribadi ya ini ya, kalau memang nggak menentukan gitu ya boleh aja disimplifikasi perhitungannya seperti tadi kan yang kalau di gedung kayak 0,12 SDS dan lain-lainnya untuk bentuknya gitu. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, elemen struktur mana yang sangat terbebani dari gempa vertikal? Kalau ini sih efeknya jadi ke geser. Pertama itu masalah geser girder ya. Karena kan bisa aja ada perbedaan fasa nih. Karena tadi saya modelkan PSSI pada saat kena gempa vertikal, jadi pier 1 dan pier 2 itu naik turunnya berbeda fasanya gitu. Itu jadi ke girder, jadi ke gesernya cukup gede. Kalau untuk masalah lentur sih sebenarnya diakomodasi ya masih kemarin sama prategangnya. Karena Jepang itu ya kalau dilihat nanti kalian kalau boleh saya tampilin sebenarnya layout prategangnya wah cukup unik sebenarnya. Banyak banget layout prategangnya, ada prategang nggak cuma longitudinal dan ada juga prategang yang diputusin di mana-manain gitu ya. Nah, tapi kalau yang paling banyak sih seperti kata Pak Sugilar tadi itu efek tarik fondasi dan pier gitu. Jadi tulangannya akhirnya. Oke. Kalau saya tangkap dari presentasinya, desain code Jepang tidak menggunakan faktor reduksi ya? Apakah artinya desain mereka menganut desain elastis pada setiap penampang yang terkena gempa? Nah, ini yang tadi sudah coba saya jawab ya. Kalau yang kata mereka sih ada respons spektrum masing-masing. Nah, dan yang saya tangkap kayaknya respons spektrum yang tadi, kan mereka pakai respons spektrum Kobe, itu udah merepresentasikan sih kayaknya mana yang elastis, mana yang plastis, mana yang non-elastis gitu sih. Kayaknya ya, kalau menurut saya. Yang saya tangkap coba. Gitu, Rob. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Kenapa desain jembatan prategang, khususnya box, menggunakan metode tegangan, bukan metode momen, dan kenapa menggunakan beban layan, bukan beban ultimate? Berat nih pertanyaannya. Ini pendapat pribadi ya jadi nanyanya maksudnya. Kalau pendapat pribadi saya sih kayaknya ya sebenarnya kalau dulu saya belajar prategang ya kalau saya masih ingat gitu. Masih ingat sih sebenarnya juga kalau saya ini dulu memang prategang itu tujuannya kan memang untuk menghilangi crack ya. Jadi memang pada saat beton kena beban itu kan mengalami crack gitu. Itu pasti nggak ada beton yang nggak retak lah. Itu. Nah, biasanya kan kita melakukan pengecekan crack kan dari momen layan ya, MCR dibandingkan dengan momen servis. Nah, akhirnya kenapa kita menggunakan prategang ini tuh gimana jadinya kita mereduksi sih terjadinya retak-retak tersebut. Nah, karena retak tersebut kita mengeceknya menggunakan momen layan, maka dari itu kita akhirnya menggunakannya untuk kondisi beban layan, prategang ini kita ceknya. Jadi memang kita ceknya basisnya ya tegangannya. Karena kan crack itu sangat, ya mungkin tegangan itu sebenarnya kan turunan dari momen juga ya. Gitu. Jadi memang jadi ya karena untuk pengecekan crack kan itu paling dekat dengan tegangan, dari tegangan cracknya begitu. Makanya kenapa kita menggunakannya metode tegangan dan kita gunakannya untuk kondisi layan. Karena memang menurut saya tujuan prategang sih ya tadi fokus utamanya untuk gimana caranya mengakomodasi lintutan yang lebih dengan beban yang lebih besar, kita bisa mengakomodasi untuk lintutan yang lebih kecil sehingga tidak terjadi crack begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tiara Alifani. Lokasi jembatan itu kan dekat sesar. Apakah dilakukan SSRA dan analisis dinamik terlebih dahulu untuk mengetahui soil structure and interaction? Ini. Jadi memang sebenarnya waktu dilakukan sebenarnya kalau untuk SSRA waktu dilakukan sama ini timnya Pak Mas. Tadi kan untuk dapat respons respon spektrum ya, kita kan pasti analisisnya juga ada basis SSRA dan lain-lain gitu. Itu memang dibantu kita waktu itu sih sama Pak Masyur dan itu emang banyak dibantu Pak Masyur sih sebenarnya dan tim-tim dari tim bencana di sana kan untuk mereka memetakan peta gempa yang baru juga kan, jadi sekalian memang. Nah, tim Jepang waktu itu dikasih datanya dan diolah juga di Jepang.
dengan metode tadi, metode kriging gitu. Itu yang agak yang sebenarnya saya juga baru kali ini sih dengar metode kriging gitu untuk mencari respon spektrum ya dari data time history begitu. Nah, kemudian kalau untuk analisis dinamik sebenarnya kita waktu itu sempat nyoba. Jadi memang modelnya banyak sih yang saya generate waktu itu. Saya dan tim generate itu model tadi ada yang jembatan penting, jembatan lainnya, jembatan penting pun itu juga banyak. Ada yang pakai soil structure interaction, ada yang metode jepit, ada yang Jepang itu yang saya bilang tadi soil structure interaction-nya dimodifikasi jadi satu spring di puncak gitu. Itu yang nggak diterima itu juga dimodelkan gitu. Kemudian bebannya sendiri ada juga yang pakai respon spektrum. Ada waktu itu sempat juga saya udah mau time history analysis ya sebelum push over, tapi akhirnya dirasa waktunya nggak cukup deh dari tim PU-nya gitu kalau mau time history karena waktu sisa berapa ini. Jadi emang akhirnya ya diputuskan akhirnya ya memang pakai soil structure interaction basisnya push over gitu. Analisis dinamik sih tetap waktu itu sepertinya cuman gempa vertikal waktu itu untuk analisis dinamiknya. Gitu. Itu pun belum beres waktu itu, masih banyak banget PR lagi. Sampai waktu itu sempat berpikir apakah saya ngajuin sih sebenarnya ke tim Jepangnya, boleh nggak nambah timnya gitu, jangan cuma saya sendirian waktu itu, boleh nggak jadi berdua gitu, jadi saya ngerjain yang mana, ya dia ngerjain yang mana, tapi karena akhirnya direduksi kayak ke push over aja, ya udah deh kamu aja kalau tetap push over bisa kan sendiri kayak gitu akhirnya, iya bisa akhirnya, ya udah deh akhirnya gitu. Gitu. Oke, mungkin kita masuk sesi 2 kok. Masih banyak ini kok. Weh, banyak sekali ya. Iya kok, kita habiskanlah malam ini kok pertanyaannya. Oke, dari Bang Rido Prayuda, apakah ada tiang atau kolom jembatan Palu 4 yang berada di air? Apabila ada, beban yang diberikan kepada tiang atau kolom jembatan apa saja? Kalau tiang sih ada sih sekitar 1 meter. Nggak sampai 1 meter, 0,9 meter kalau nggak salah itu di bawah air. Itu memang kita kasih, kalau sekarang sih cuma saya kasih beban hidrostatik. Tapi memang pada saat gempa, beban hidrostatik itu saya copot. Sebenarnya bisa aja nggak perlu saya copot, nggak saya perhitungkan, maksudnya saya copot itu ya. Karena kan sebenarnya beban hidrostatik itu kan bisa nambah gaya gempa. Tapi waktu itu sih gaya gempa udah cukup besar ya, jadi akhirnya pertimbangan saya pribadi itu saya diskusikan juga sih ke tim Jepangnya. Ini boleh nggak saya copotin aja, saya lepas aja bebannya, saya nggak saya perhitungkan waktu gempa. Katanya, oh iya, katanya mau memutuskan sih boleh lepas aja gitu. Karena kalau dari tim Jepang ya itu ngesiasatin gaya-gaya hidrostatik tadi dengan tekanan tanah pasif di pile cap tadi itu loh. Tapi kan di Indonesia nggak boleh gitu. Ya akhirnya kayak gitu. Begitu sih. Semoga bisa menjawab. Jadi memang ada. Kalau yang untuk tsunami tadi ya diperhitungkan semuanya tadi kayak ilustrasi tadi begitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk pembebanan untuk beban gelombang dan beban arus? Ada sih itu sesuai dengan SNI sih, ada beban apa ya, down drag atau beban arus juga ada sih di SNI. Beban jembatan gitu sama, ada efek datangnya arus, efek mana itu yang menambah ke beban hidrostatik tadi, ada faktor pengalinya begitu. Oke. Untuk pertanyaan dari Tri Tirto, dari tabel faktor reduksi konstanta spring terlihat kedalaman hanya sampai 20 meter. Bila masih terdapat tanah lusen di bawah 20 meter, apakah ada rumus tersendiri lagi atau faktornya tetap 1? Oh, faktornya kalau itu tetap 1. Tapi tetap dicari si FL-nya buat nentuin. Jadi memang di laporan tetap ditulis, Tri, saya kenal juga nih sama Tri. Jadi memang FL-nya tetap ditulis bahwa tanah itu lapisan itu ngalamin nggak sih likuifaksi. Kalau mengalami ditulis di laporan, tapi memang faktor reduksinya sama dengan 1 gitu, untuk di bawah 20 meter ya. Gitu. Juga. Oke, selanjutnya kok ya. Dari Arif Kristanto. Material akan menggunakan material dari Indonesia atau Jepang? Jika akan menggunakan material yang berstandar Indonesia, apakah tetap akan menggunakan kode Jepang pada perencanaannya? Nah, jadi ya ini sebenarnya ini saya coba bentar Rob, mikir dulu gimana jawabnya biar enggak ini. Oke kok. Jadi gini sih gampangnya. Sebenarnya beton sih sama aja ya kayak di Jepang dan Indonesia karena kita menggunakan beton normal. Untuk besarannya saya nggak bisa beritahu ya berapa, tapi memang ya dikonversi aja sih sebenarnya. Akhirnya ngikutin ada beberapa yang di Jepang, ada yang ngikutin juga yang di Indonesia. Contohnya nih kayak di Jepang gunainnya
C3000 setaranya mau berapa sih? Contohnya sama K275 contohnya gitu. Sama K275. Oh ya udah, kita cari vendor di Indonesia yang memang standarnya K275 bersertifikasi Indonesia, dan nanti tanda tanganin dokumen bahwa itu memang sudah sesuai dengan campuran di Jepang juga gitu. Sama kayak tulangan. Contohnya kayak ya kalau di sana kan pakai JIS gitu. Kalau di Indonesia kan pakainya ya BJTD gitu. Ya JIS-nya setara BJTD berapa gitu. Nah, itu yang coba dicari sih di Indonesia. Gitu. Sama buat standar karet dan lain-lain, mungkin nanti juga kalau ada vendor di Indonesia ya pakai Indonesia gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Firman Joanda. Defleksi tiang di atas 25,4 mm bukannya masih boleh, asalkan dibuktikan bahwa struktur atas masih oke. Konsensus di KKJTJ kalau tidak salah seperti itu. Oh ya betul, itu makanya akhirnya tadi dibuktikan dengan pushover. Ini Pak Firman ya, tuh Firman. Ya gitu, akhirnya dibuktikan dengan pushover sih. Jadi memang akhirnya dibolehkan defleksinya di atas 1 inci, tapi itu dibuktikan dengan pushover bahwa atasnya lebih kuat dibanding yang bawah gitu. Oke. Untuk selanjutnya, pile cap di restrain oleh gaya pasif tanah jadi tabungan saja. Pier hollow membantu karena jari-jari girasi kita jadi lebih besar. Harusnya Jepang sudah aware akan hal tersebut. Oh, ini seperti masukan. Oh ya, ini saran sih. Ya, nanti coba saya sampaikan juga ke tim Jepang. Saya kebetulan masih sering chatting juga sih, karena mereka kan sekarang balik ke Jepang ya. Dan nanti coba. Tapi memang akhirnya ya, emang gitu, restrain gaya pasif tanah jadi tabungan aja gitu. Akhirnya nggak kita perhitungkan. Terus ya yang pier hollow, ya gitu. Karena gini sih sebenarnya problemnya ini, kalau saya dengar cerita ya dari mereka ya, sebenarnya biasanya kalau proyek hibah, kalau proyek, saya kurang tahu sih ini bener atau enggak ya. Biasanya kalau proyek hibah sih, ya desainnya dari sana gitu. Nggak ada campur tangan dari Indonesia tinggal terima jadi aja selama syarat-syarat, contohnya kayak dokumennya, terus kayak kontraktornya semua ya terjamin ya standar dan kriterianya gitu. Tapi ya ini ya, karena memang jembatannya kan pernah roboh, terus memang sempat booming kan di media juga tuh jembatan kuning kenapa bisa roboh segede itu gitu. Makanya akhirnya mungkin KKJTD-nya PU agak ketat ya, akhirnya meriksanya kayak tekanan gaya pasif tanahnya dan lain-lainnya juga dicek semua gitu. Akhirnya pier hollow. Akhirnya memang pier hollow yang membantu sih. Saya juga sertakan di laporan, ada juga yang nanti kalau memang dipilih gitu ya. Saya nggak bisa bilang sih akhirnya dipilih atau enggak. Karena tadi batasan juga kalau memang dipilih ya boleh pakai pier hollow, itu sangat membantu banget sih memang, karena tadi jari-jari girasi lebih besar. Terus kayak inersianya kan walaupun dengan inersia yang nggak jauh beda juga bebannya turun kayak gitu-gitu ya, beratnya turun dan lain-lain gitu loh. Tapi masalah mereka kayaknya masalah metode konstruksi sih nanti yang masalahnya mungkin kayak gitu. Oke, kita masuk ke penanya selanjutnya dari Pak Semangat. Mengingat penyebab utama kerusakan jembatan Palu Kuning belum dapat ditentukan apakah akibat gempa, likuifaksi maupun tsunami, apakah dilakukan perhitungan beban gelombang serta beban tsunami terhadap pilar jembatan? Oh ya sih, waktu itu memang investigasinya, saya kurang tahu sih hasil investigasinya gimana ya. Yang saya dengar sih waktu itu memang efek dari gempa juga ada, karena yang tadi ya, yang saya sebutkan di awal PPT itu, beban gempa jembatan itu didesain lama cuma 0,2 G, tapi sekarang gempanya lebih gede kan. Nah itu juga ada efek mungkin ya. Tapi memang akhirnya perhitungan beban gelombang beban tsunami sih terhadap pilar jembatan dihitung, tapi ya tadi standarnya kita mencoba mencari jalan tengah dari standar Jepang dan Indonesia, dan juga ya kecepatannya tadi di back calculation tadi. Tujuannya ya tadi itu sih gimana caranya biar kita bisa setidaknya kalaupun memang ternyata nanti kita kan nggak tahu ya ke depannya mungkin tsunami lebih besar atau gimana, tapi setidaknya udah ada mitigasi. Oh kalau ternyata lebih besar dari sekian, jembatan ini harus segera ditutup, atau kalau lebih kecil dari sekian boleh masih beroperasi tapi gimana begitu. Jadi memang kita perhitungan sih sebenarnya beban tsunami-nya, tapi mungkin dengan metode yang lebih simplifikasi ya. Enggak tadi kayak dinamiknya sampai diperhitungkan banyak banget gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada alasan mengapa menggunakan 2 pilar? Karena jembatan kuning sebelumnya menggunakan 1 pilar aja. Ada itu studi FS-nya yang saya nggak bisa tampilin tadi, mohon maaf sekali lagi gitu. Oke, kita next saja. Dari Pak Cepi, apakah box didesain terhadap tsunami atau apakah akan dibiarkan rusak ketika terjadi tsunami? Nah, kalau boxnya sendiri itu jadi tinggi jembatan ini, kalau boleh saya cerita itu kok nggak salah sekitar
13 meter ya tiangnya sendiri, atau 12, berapa meter gitu, hampir 13 meter kalau nggak salah. Nah itu jadi sudah di atas tinggi tsunami, di mana tinggi tsunami itu 7 meter, tinggi jagaannya itu sekitar 2,5 meter. Jadi memang waktu itu didesain jembatan harus lebih tinggi dari sekitar 9 meteran begitu. Makanya kenapa box girdernya nggak didesain mengalami ini sih, mengalami gaya tekanan air, tapi cuma didesain tadi terhadap debris begitu. Debrisnya pun kita kasih di titik-titik kritis aja begitu memang. Begitu. Jadi memang ya kita harapkan ya tsunami nggak lebih besar ya dibanding yang kemarin begitu. Walaupun mungkin terjadi lebih besar ya, kita antisipasinya ya dengan tinggi jagaan tadi, yang memang akhirnya jembatannya juga kita desain lebih tinggi dari tinggi jagaan, dan ada beban debris begitu. Pada saat ada air kan ada beban debrisnya gitu. Semoga bisa menjawab Pak Cepi. Oke, ada satu lagi Bang. Satu sesi lagi sepertinya ini, ya. Oke, nah ada 3 slide ya, 3 pertanyaan, 3 orang. Oke. Dari Bumia Rosahana Beta, apa perbedaan antara displacement control dan force control saat pushover jembatan tadi? Jadi dulu sih sebenarnya ini backstory aja ya, saya dulu belajar pushover juga dari tim dari engineer di Epic, itu dari Bang Uji dan kawan-kawannya. Habis itu ya saya coba baca-baca sendiri gitu. Jadi memang sebenarnya basisnya sama sih, tinggal kita mau mana. Jadi contohnya kan pushover kan kita kasih gaya gitu. Kita kasih gaya, ditambahkan terus sampai akhirnya kita cek mekanisme sendi plastisnya, kita assign sendi plastis dan lain-lain, gagalnya sampai berapa gitu. Nah, itu kan tadi ada performance curve-nya itu. Nah, itu bisa ditampilkan dalam dua grafik. Bisa berapakah defleksinya atau bisa berapakah gayanya atau Bézier-nya gitu. Nah, kebetulan yang ini sih sebenarnya saya tampilkan dalam force control. Kenapa dalam force control? Karena memang pengen dikontrol pada saat kita analisis linear dengan respon spektra, berapa sih Bézier-nya, terus terjadinya akibat pushover itu berapa, lebih kecil atau lebih besar tergantung R-nya kan. Kalau R-nya lebih kecil ya ini ya bagus gitu, kalau R lebih besar ya jangan, kayak gitu kan contohnya. Dan di Jepang kan kebetulan juga nggak ada displacement control, jadi emang tim Jepang itu nggak ada kontrol terhadap displacement sama sekali. Yang ada dari mereka itu nyiapin backup mekanisme kayak karet tadi, terus lateral stopper, stud, dan kawan-kawannya. Maka akhirnya yang saya tampilkan force controlnya saja gitu. Padahal sebenarnya menurut saya pribadi juga ya, kalau yang saya baca-baca juga displacement control atau force control itu di pushover sama aja, tinggal kitanya aja mau kontrolnya mana, displacementnya atau mau pushovernya kita stop pada saat mana, kurvanya tadi displacementnya kah atau force-nya, gitu aja. Semoga bisa menjawab dunia. Oke, kita lanjut dari Pak Ginanjar Supriyadi. Apakah bisa dijelaskan alasan memilih tipe jembatan continuous girder? Nah, guys, Bang Ginanjar apa kabar? Gitu. Ya, Pak Bang Ginanjar, mohon maaf sekali kembali kalau itu sih alasannya ya, kembali ekonomis, uang, konstruksi, metode, dan juga desainnya gitu. Mana yang lebih cepat, mana yang cukup masuk ke biayanya, mana yang metodenya umum juga, dan alat-alatnya juga tersedia di Indonesia gitu. Walaupun kontraktornya nanti dari Jepang juga mungkin. Gitu. Jadi itu salah satu alasannya kenapa dipilih continuous girder. Sebenarnya ada matriksnya, cuman itu. Karena Bali sekali lagi nggak bisa saya tampilkan, mohon maaf sekali. Tadi pertanyaan masih ada. Ketinggalan. Pertanyaan kedua, sudahkah dipertimbangkan gaya geser di bearing? Mengingat salah satu kegagalan pada jembatan Ponulele adalah kegagalan bearing akibat gempa. Sip, betul sekali waktu itu. Ya ini, waktu itu katanya bearingnya didesain cuma 0,2 G. Padahal ternyata gempanya kan sampai 0,5 G tadi. Nah itu, makanya, tapi ini sih sudah dipertimbangkan ya gaya geser di bearingnya. Makanya tadi desainnya sampai ke 2,22 G gitu. Walaupun ada faktor reduksi lagi untuk bearing 1,5 dan kawan-kawannya gitu. Tapi ya tadi cara tim Jepang nyiasatinnya lagi, kalau ternyata bearingnya nanti pun tetap gagal, itu ada tadi kayak stud, terus kayak coakan sedikit, backup mekanisme lain seperti lateral stopper dan karet tadi ya diharapkan juga membantu sehingga jembatannya nggak akan gagal karena defleksi di bearing karena pergeseran di bearing yang lebih besar dibanding izinnya gitu. Terus kayak dijaga istilahnya brace wall-nya juga didesain cukup panjang ke arah laut, itu yang nanti ada efek ke coastal protection-nya sih sebenarnya, ada juga di gambarnya nanti itu juga salah satu backup mekanismenya gitu. Jadi banyak backup mekanisme sih yang disediakan untuk bearing sebenarnya Bang Ginanjar. Semoga bisa menjawab. Oke, pertanyaan terakhir dari Adolfo.
Kalau perhitungan beban untuk box girder sama gelagar, kalau dari durabilitas lebih efisien mana ya? Ini, gelagar ini maksudnya mungkin e-girder kali ya. Sebenarnya efisien ini banyak sih faktor efisien itu kan faktornya nggak cuma berat ya, tapi berat, biaya, terus maintenance dan lain-lainnya, terus redundansi dan kawan-kawannya. Sebenarnya kalau dari biaya sih sebenarnya e-girder lebih murah ya. Cuman box girder kan bisa mengakomodasi bentang lebih panjang kayak gitu loh contohnya. Itu juga pengaruh ke efisien. Terus hal lain mungkin masalah redundansi ya. Kalau contohnya nih, contoh banget, kalau box girder kan biasanya cuma satu jembatan gitu. Kalau box girdernya ada yang gagal, ya udah gagal jembatannya kan. Jadi contohnya kan sectionnya ada yang gagal gitu. Tapi kalau jembatan e-girder kan banyak tuh e-girdernya. Mungkin kalau ada e-girdernya satu yang gagal ya akhirnya jembatannya retak di tengah gitu atau retak di bagian e-girder yang gagal, itu kan ada masalah ke durabilitas redundansi begitu. Masalah maintenance juga. Kalau contohnya kayak box girder kan maintenance-nya gampang ya karena ada manhole, terus di dalamnya kita bisa jalan-jalan gitu. Sedangkan kalau e-girder kan harus pakai kayak alat bridge inspection, apalagi kalau di tengah laut gimana coba cara agak sulit kan, harus pakai tongkang, harus pakai tongkang atau kapal atau mungkin bridge inspection untuk meriksanya gitu. Jadi ya memang faktor efisiensinya waktu itu juga diperhitungkan sih ada di matriksnya. Kenapa kita dipilih tipe gelagarnya box girder gitu. Box girder juga kenapa yang bentuknya gitu ya, ada besar di tumpuan, kecil di lapangan gitu-gitu. Itu ada semua faktor perhitungan efisiensinya. Begitu Adolfo, semoga menjawab. Oke, mungkin sekian dari pertanyaannya kok. Terima kasih banyak ya kok ya untuk transfer knowledge-nya dari pihak Jepang ke Koniko, dari Koniko ke kita semua seperti itu. Ya, semoga bisa menambah pengetahuan deh gitu untuk teman-teman sendiri. Ya, sukses selalu kok. Amin. Mungkin sebelum sesi ditutup kita foto bareng dulu ya. Seperti sesi di Epicentrum yang sebelumnya kita juga foto. Mungkin teman-teman audien bisa nyalakan kameranya, kita foto-foto bareng. Oke. Sebentar. Oke, kita ada 3 pitch ya. Mungkin buat pitch pertama kita bisa ambil pose ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, untuk pitch kedua, wah banyak nih yang belum hidupin kameranya. Oke, pitch kedua di foto ya. 1, 2, 3. Oke, untuk pitch ketiga. Banyak pitch-nya. Untuk pitch ketiga, oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Saya Rocky mewakili Epic Studio mengucapkan terima kasih. Harapan kami bisa di-share di media sosial teman-teman ya. Nanti fotonya di-share. Jangan lupa juga untuk tag media sosial kami di epicstudio.bdg. Nanti akan di-repost oleh admin. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih tim Epic atas transfer knowledge-nya. Ya, terima kasih sama-sama semuanya. Oke, kok. Buat teman-teman juga di Epicentrum ke-17 ini di minggu depan kami menghadirkan pembicara yaitu Bu Wivia. Bu Wivia ini adalah salah satu tenaga pengajar di Teknik Sipil Unpar. Jadi kita sampai jumpa lagi ya di Epicentrum yang ke-17 di minggu depan.